buku sekaligus eh, karya Mbak Dian Purnomo. Kebetulan aku hanya punya satu, yang perempuan yang menangis kepada bulan hitam, dan ini juga belum sempat saya baca tuntas karena masih ribet dengan kesibukan kantor. Nah, buat teman-teman yang sudah baca atau belum, mungkin nanti akan bisa memberikan perspektif masing-masing. Saya dengan Gunawan, kita bertiga itu ada Juin, ada Lita, kebetulan hobinya sama, walaupun saya nggak terlalu intens banget baca, karena kadang-kadang juga suka ribet dengan kesibukan yang lain. Mungkin dari teman-teman, ini ada Mbak Dian Purnomo yang menulis. Mungkin sebelum kita mulai, Mbak Dian mungkin opening sedikit aja dulu, memperkenalkan diri buat teman-teman yang lain. Nanti setelah itu baru kita lempar ke teman-teman yang sudah baca, silakan memberikan perspektif sebelum nanti diakhiri oleh Lita atau Juin. Oke, thank you Kak Guni. Salam kenal teman-teman. Tadi kita sebelum mulai sudah berkenalan tipis-tipis satu sama lain. Nanti mungkin silahkan memperkenalkan diri juga. Saya Dian, saat ini tinggalnya di Tangerang. Kalau ditanya kerjaannya apa, kerjanya nulis. Wah, sedih banget jadi penulis di negeri ini, langsung curhat gitu. Tapi beneran kerjaannya nulis, antara nulis novel, sebagai proyek pribadi atau menulis untuk organisasi-organisasi, kadang juga nulis buat pemerintah walaupun lebih banyak pusingnya daripada nulisnya. Eee, di Biasanya nulis untuk riset, eee, dan melakukan risetnya juga menulis sekarang tuh ada model laporan yang sedang diminati banyak donor ataupun banyak organisasi, model nulis, apa itu istilahnya, cerita perubahan atau best practice atau semacam itulah. Nah, itu yang sedang, banyak saya kerjakan dan biasanya ketika ngerjain projek-projek itulah saya suka melakukan korupsi, korupsinya adalah, belanja informasi untuk organisasi itu buat ditulis, tapi juga belanja informasi untuk, saya colong-colong buat novel-novel saya. Korupsi saya halal. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Gak apa-apa lah korupsi sedikit, walaupun kan menguntungkan juga buat penulisannya. Baik, ini nyantai-nyantai aja. Jadi buat teman-teman juga jangan kaku-kaku banget. Kalau mau sambil makan, nyemil-nyemil silakan, nggak masalah. Mau minum juga sambil ngopi, silakan. Tapi kalau nggak bisa tidur, jangan salahin kita ya. Baik, kalau ada yang udah baca, siapa yang mau ngobrol dulu? Mungkin daripada saya tunjukkan, mendingan langsung aja gitu. Ntar kalau aku tunjuk, tiba-tiba aku belum baca gitu. Kan repot saya. Tia Ayu udah baca, Tia? Dia langsung ngaku loh dia belum baca. Maya? Aku Kayaknya Maya udah sih kalau dari roman-roman. nggak ngerti, baru ngerti ini, baru tahu ini apa. Jadi saya baru tahu ini dari thread kan. Terus saya kan di Oh, jadi ceritanya Jadi saya gini, kan iya baik. di Kudus saya gabut, saya nggak punya temen ngobrol, nggak punya temen Oh, yang apa ya, yang menurutku satu frekuensi. Jadi saya cari-cari teman bicara dari luar gitu loh. hmm. ya, ya, Tuh. ya, ya. Jadi gini, konsepnya kita nih sebenarnya adalah gini. Kalau klub baca buku yang lain mungkin penulisnya cerita dulu, baru nanti dari pembacanya yang mau. Nah, kalau ini kita balik. Baik yang sudah baca atau yang sudah baca silakan mengomentari isi bukunya. Baik yang si perempuan ini atau yang satu lagi apa tuh aku lupa. Mawar. Mawar itu. Nah, Mm-mm. jadi kalau yang belum baca mungkin akan menjadi tertarik dan akan berburu buku ini karena mendengarkan penjelasan dari teman-teman yang sudah baca, ke-trigger, dan juga mungkin nanti dari perspektifnya Mbak Dian sendiri selaku penulis gitu. Baik, karena mungkin ada yang sudah, kalau enggak kita lempar ke Juin dulu deh, supaya nanti bisa dipancing ke Mbak Dian, habis itu mungkin Lita, atau nanti habis itu balik lagi ke yang lain. Kalau aku terus terang nggak bisa baca, baru nyampe bab, mau baru bab 2 bab tangkap. Oke. Oke. Aku baca dua-duanya. Jadi kebetulan sama saya seperti Guni, cuma karena waktu itu aku punya waktu untuk membaca, jadi aku baca. Eh, Dua hal ini menurut aku nih, buku perempuan yang
yang menangis kepada bulan hitam, dan Mawar walaupun sama-sama bercerita tentang kekerasan, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya yang satu tentang bagaimana persamaannya semua tentang perempuan. Tetapi menurut saya ada benang merahnya di dalam situ. Bahwa kekerasan itu ternyata juga dilakukan sebenarnya di keluarga sendiri. Justru orang terdekatlah yang melakukan kekerasan itu. Tanpa mungkin mereka sadari. Itu perspektif saya. Nah, bedanya yang satu berbicara tentang adat yang kita agung-agungkan, ternyata sebenarnya belenggu buat perempuan dan keras ya. Sementara Mawar, itu fakta yang, jadi saya tadi atau kemarin ya, saya sempat cerita ke Mbak Dian. Saya waktu itu ikut penelitian di Subang. Jaraknya dekat dari Jakarta kalau nggak salah. Kota itu adalah kota di mana perempuannya itu sebagai migran. Jadi ibu-ibu dan istrinya sibuk mencari nafkah menjadi migran, suaminya sibuk kawin cerai, kawin, anak-anaknya kalau boleh secepat mungkin kawin, biar bebannya nggak ada. Satu. Kedua, anak-anak yang masih SD, SMP, ingat nggak zaman dulu lagu Goyang Dombret? Kan ada tuh di pantai utara kan? Nah, mereka dengan senang hati anak-anaknya disuruh ikutan goyang dombret. 50.000 boleh megang bagian tubuhnya. Sedih kan? Lalu kita interview. Jadi kita tanya, kita lihat ada stunting di situ ke daerah bagian kesehatannya lah, terus ketemu kayak saya lupa karena itu udah lama ya, kita berapa belas tahun lalu. Terus si petugas pemerintah ini bilang, di sini kawin cerainya banyak, Bu. Karena memang ya konsepnya seperti itu. Lalu kita interview anak-anak SMA. Cita-citanya tinggi. Tapi ketika saya tanya, oke, jadi kalau sudah selesai mau kemana? Saya tanya, kerja di Cikarang. Hah? Saya tanya, jadi apa? Buruh pabrik. Cikarang lumayan. Jadi saya seperti, apa ya, sakit gitu loh, terenyuh gitu. Membaca ini terus saya berpikir, eh ternyata mereka juga nggak kepingin tuh melakukan pekerjaan ini, tapi memang nggak ada pilihan kan. Dan sudah tidak ada pilihan pun, dan memang juga nggak ada pilihan sampai kapanpun juga mereka akan tetap terjerumus, menurut saya seperti itu sih. Dan Mbak Dian ini, Kak Dian, menceritakannya dengan sangat pas. Saya nggak tahu bagaimana, tapi ini kesan saya. Dan bahwa di dalam buku ini pun selain kekerasan terhadap anak juga kekerasan yang dilakukan perempuan terhadap perempuan, kekerasan simbolisme yang seperti tadi. Karena dengan memberikan petuah dari ahli agama ataupun dari poluan itu kan betul-betul apa ya? Ya kurang lebih kita sering kan tanpa kita sadari. Atau kasus ini deh, anaknya si siapa tuh yang baru menikah? Mulan Jamila, ya kan? Bagaimana dia diserang netizen? Yang diserang tuh anaknya. Jadi anaknya dibilang, ya itulah karena akibat ibu kamu kayak gitu. Jangan-jangan tuh kamu anak gundik atau anak haram. Kan. Nah, saya juga nggak tahu nih. Jadi saya salut Mbak Dian bisa memotret dua ini. Gimana sih ceritanya? Kenapa sampai punya idenya perempuan dan perempuan dan perempuan? Karena ada satu buku lagi belum aku baca. Gitu. Baik. Oke, sebelum ke Mbak Dian, mungkin ada yang lain yang mau mengomentari dulu? Mungkin? Kayaknya belum pada baca ya ini ya. Mbak Dian, ngobrol dulu deh. Nanti baru habis itu ke Lita. Nanti baru kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan langsung ke Mbak Dian, monggo setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Dian lah ya. Tadi ngomongnya salah nih gue. Monggo. Makasih Kak Juwin. Aduh, aku seneng banget. Thank you. Ini yang mana dulu nih yang harus gue respon? Kenapa menulis tentang perempuan dulu aja ya? Kenapa menulis tentang perempuan? Karena gini, saya menemukannya tuh justru terakhir gitu. Dari dulu-dulu nulis ya tentang perempuan juga, tapi bukan isu-isu perempuan yang krusial gitu. Jadi nulisnya perempuan yang jatuh cinta, perempuan yang mencapai mimpinya, tapi hidupnya sendiri sebenarnya kayak semua
udah apa well established gitu ya, anak keluarga menengah ke atas kayak 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 tipikal novel-novel yang banyak difilmin ke layar lebar gitu, yang Kayak Daniel Steele ya perempuannya. aku mau sebut merek takut. Makasih Kak Sebut Guni. kalau di sini mah sebut. Iya yang gitu-gitu modelnya kan, yang kayak ngomongin ngomongin jalan-jalan ke luar negeri itu sambil merem, ngomongin mau pergi kemana tinggal panggil sopir kendaraan udah bersih kinclong pergi gitu-gitu kan. Model kayak gitu karena dulu cita-citanya waktu jadi penulis tuh adalah pengen jadi penulis yang kaya raya gitu, pengen jadi penulis yang menghasilkan banyak uang dari tulisan. Dan menurut riset, kebanyakan riset soalnya ya, novel yang paling laku tuh memang adalah novel itu tadi, model Daniel Steele dan lain-lain, model cinta gitu kan. Karena ya sinetron kita juga kan, Cinta Fitri, coba ada yang tahu berapa Oh, sudah episode? jangan disebut. Iya kan? Terus Sanjung berapa episode gitu. Ya benar. Iya kan? Nah, ya bayanganku itu gitu ketika itu, oke aku akan buat cerita cinta gitu. Tapi karena kehidupan cintaku sendiri amburadul, maka memang nggak di situ gitu ruhnya gitu. Terus dan bukan tipikal orang yang romantis. Mungkin kalau di buku-buku model Daniel Steele atau di sinetron-sinetron gitu tuh romantisnya tuh dapat gitu. Aku tuh Tapi nggak bisa Daniel Steele romantis. itu juga nggak romantis juga, Mbak. Soalnya awalnya kan perempuannya sengsara juga sebelum mendapatkan Nah, keinginan. kemudian mereka meromantisir kesengsaraan itu, gitu. Jadi, apa namanya, itu, ada rumusnya, saya lupa siapa yang menemukan. Jadi ada rumus judulnya Cinderella Cinderella Story Theory gitu. Jadi pokoknya lu bikin aja cerita kayak Cinderella pasti laku. Perempuan miskin, menderita, syukur-syukur anak tiri, syukur-syukur, apa namanya, disuruh bersih-bersih rumah terus, pangeran kaya raya, tajir melintir mampus, dia yang akan menyelamatkan si perempuan itu. Nah, cerita itu yang dijual dan berkali-kali cerita tersebut berhasil gitu di muka bumi ini sayangnya. Dan dari situ aku melihat kayaknya aku ketika bikin kayak gitu tuh bikinnya nggak rela gitu. Pernah novel keduaku tahun 2006 atau 2007 gitu ya. Judulnya Angel of Mine, itu literally sama penerbit Gagas Media dia bilang gini, "Mbak, lu tulisin kita dong cerita cerita Cinderella gitu. Pokoknya orang miskin, perempuan miskin, tapi waktu itu settingnya kan karena anak kuliahan di Bandung, jadi dia terpaksa harus bekerja di malam hari di bar kerjanya atau di kafe atau apa gitu, terus ketemu sama orang kaya di situ. Standar banget gitu. Yang beli udah berapa biji doang, satu kali, cetak udah selesai gitu. Karena aku nggak bisa membuat meromantisasi itu gitu, perempuannya tetap ada galak-galaknya gitu, nggak surrender fully gitu, nggak kayak gitu, gitu. Dan ternyata nggak dimakan kan sama orang. Sampai kok iya ndablek gitu ya, aku tuh sampai novel ke-8. Ke-8 tuh kurang lebih ada beberapa yang nggak bukan novel sih, kan aku ada juga yang antologi itu mencoba mencoba nulis kayak gitu bareng-bareng sama teman-teman, tapi juga nggak dibeli orang. Maksudnya ide-ide percintaanku tuh nggak di-buy, nggak ada romantis-romantisnya. Terus abis itu ketemulah sama Mbak Leila Chudori 2017. Ikut kelasnya dia, nah sama dia direbus itu kita, dia bilangin, "Lu udah punya novel." Ada 2 orang waktu itu yang udah punya buku, tapi ikut kelas itu, saya dan Trinity. Ah, "Trin, lu ngapain di sini?" Digituin sama Mbak Lela, dia bilang gini, "Mbak, yang gua tulis itu kan bukan novel, yang gua tulis itu kan cerita perjalanan gue yang ya udah akan habis gitu suatu saat, karena suatu saat orang akan berjalan dan mereka memiliki ceritanya sendiri tentang perjalanan-perjalanan. Nah, gue pengen ngeramu cerita-cerita gue menjadi novel, gitu idenya Trinity. Oke, masuk kata Mbak, Leila. Nah, Dian, lu ngapain, lu udah punya novel 8 biji, lu ngapain ada di sini? Novel gue nggak ada yang laku, Mbak. Gini, oh ya udah kalau gitu kamu keluar dari kelas ini karena gue nggak yakin bisa membuat novel lu laku, kata dia gitu. Ya itu dia, Mbak, gue pengen belajar sesuatu. Gue sebenarnya gini, laku tuh dalam artian bukan dibeli barangnya enggak, beli idenya aja gitu. Nah, dari situ belajar bahwa ini nih kata-kata Mbak Mbak Leila yang menohok, yang menggedor-gedor otak saya banget. Dia bilang adalah gini, "Kita sebagai penulis, capek dong kita nulis lagi-lagi tentang bulan yang indah, bintang yang cemerlang, langit senja yang apa, capek lah kita gitu. Kenapa sih kita harus ke langit, ke ujung dunia apa segala macam, yang di bumi aja yang kita bahas gitu.
masih nggak ngerti kan itu kan, apa yang di bumi, apa bukannya langit dan lain-lain itu ada di bumi gitu. Artinya seringkali novelis-novelis tuh ya itu bahasa langitan lah ya kita apa berbuih-buih nulis apa segala macam. Lu ceritain aja yang ada di sekeliling lu gitu. Tapi satu kuncinya kalau lu pengen tulisan lu powerful, kata Mbak Lela, tulislah eh ceritakanlah karena lu kan punya kemampuannya. Ceritakanlah, tulislah kisah dari mereka yang paling tidak punya kesempatan untuk bersuara gitu. Nah, dari situ aku belajar, lah gue kok menyia-nyiakan kesempatan selama ini. Dari tahun 2010 tuh aku hidup keluar masuk penjara. Saya keluar masuk penjara dalam artian penelitian dan lain-lainnya. Itu kan cerita semua, gudang cerita gitu. Tapi karena si Cinderella tadi merayuku dengan iming-iming cerita cinta akan membuat kita kaya raya, aku keblinger lah ke sana gitu menurutku. Jadi lupa melihat di sekeliling. Dari situlah kemudian oke, dan aku merasa bahwa aku agak berhasil mengidentifikasi rata-rata cerita ditulis dari perspektif laki-laki. Terlepas dari penulisnya adalah perempuan ataupun laki-laki. Laki-laki dari ras-ras yang kalau di Indonesia ya Jawa gitu misalnya ya. Jawa atau Jakarta tinggalnya kaya, minimal punya motor, bahkan enggak minimal punya mobil, misalnya menengah ke atas ya kan, kuliah dan lain sebagainya. Apa kabar dengan perempuan di lingkungan adat, muda, tidak berpendidikan? Nggak ada yang mewakili itu semua gitu. Nah, aku menemukan itu bahwa oh iya ya, kita tuh masyarakat nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di Indonesia kita aja kaya banget dengan orang-orang yang belum ada keterwakilannya. Nah, disitulah aku mulai ke Sumba itu sampai detik ini aku udah 13 kali bolak-balik. Oh Karena ya? pekerjaan, serius. Karena pekerjaan yang membawaku bolak-balik ke sana gitu. Jadi, kita mau motret Sumba aja tuh udah nggak ada habis-habisnya. Ini baru tentang kawin tangkap. Belum kita ngomong tentang perbudakan di Sumba. Belum kita ngomong tentang model-model kawin paksa yang lain, perkawinan anak, incest, kekerasan seksual. Aku hanya menuliskan tentang Sumba aja bisa seumur hidupku nggak habis ide ceritanya gitu sih. Mungkin aku di situ dulu aja Kak Gun. Silakan ke yang lain biar nggak kepanjangan ngomongnya. Jadi di balik keindahan Sumba yang orang bilang, wah kita mesti ke Sumba, ternyata ada yang dalam dan lebih dark ternyata di situ di balik keindahannya. Oh mesti ke sini, ke air terjun ini, ke ini gitu ya. Dengan foto orang-orang kalau udah ke Sumba, aduh pamer gitu dengan bawa kain-kainnya itu. Tapi ya sudahlah. Mungkin ada yang mau nambahin dulu, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum ke Lita. Mungkin Maya yang baru pertama kali ikut, silakan loh. Nggak masalah pengen kalau mau nanya ke Mbak Dian. Aku OOT bisa nggak? Agak AOT. Boleh nggak apa-apa. Aku tuh have no clue ini kegiatannya apa gitu loh. Perkumpulan ini tuh ngapain aku nggak ngerti sama sekali. Jadi mungkin jelaskan dulu. Ini kenapa ada laundry masuk ya? Baik, Jadi gimana? Siapa mau jelasin tuh, Gun? Juin aja, Juin. Jadi gue. Jadi begini Mbak Maya. Waktu di thread kan aku cerita bahwa Ocehan Random ini adalah klub buku yang mengkhususkan diri dengan 2 genre, perempuan dan sejarah. Nah, klub buku ini sebenarnya kenapa disebut Ocehan Random? Karena idenya random. Tiba-tiba saya, Guni, dan Lita ketemu suatu hari di namanya Pan Cafe di dekat stasiun Duku Atas. Kita ngobrol soal buku, tiba-tiba kita bikin ide, gimana ya kalau kita bikin klub buku, tapi Zoom, sehingga siapapun dari daerah manapun itu bisa datang, duduk, ngobrol sama kita. Terus Guni bilang, Guni sama Lita tuh dulu mengelola klub buku IF ya, zaman dulu ya. Ya, aku dulu pengelola, waktu kerja di majalah IF, aku mengelola klub bacanya. Jadi aku dulu sebulan sekali mencari buku-buku yang mau sastra atau pop dibahas. Jadi bekerja sama dengan penerbit, mengundang penulisnya. Kita memberikan kepada beberapa anggota IF Book Club buku. Kalau dulu kita kerjasama sama penerbit, semua orang nggak usah beli. Yang ikut anggota IF Book Club akan dapat secara cuma-cuma gitu. Nah, Lita tuh salah satunya gitu. Dari situ ketemu Lita ngobrol-ngobrol. Nah, berlanjutlah sampai sekarang pertemanan ini gitu. Kalau sama Juin tuh
karena waktu itu sempat satu kantor gitu. Nah, di balik kesibukan kita masing-masing itu kita memang concern dengan literasi sebenarnya. Walaupun ya aku tidak into deep banget karena memang aku ada jalur lain yang aku kelola gitu. Jadi tapi kita sama-sama suka buku gitu. Nah, makanya semoga dengan apa yang kami hadirkan tiap bulan itu bisa membuat orang-orang tuh ke-trigger untuk membaca. Memang kita tidak tidak membahas novel-novel lain karena memang disesuaikan dengan minat kita masing-masing gitu kan. Kalau aku memang suka sejarah tapi tidak ke sejarah politik sebenarnya, tapi nggak apa-apa gitu. Selama menyangkut ada sejarah kita akan membahas itu gitu, baik fiksi maupun non fiksi. Demikian juga dengan perempuan gitu. Aku juga concern dengan hal itu gitu. Jadi kita berusaha mencari novel yang fiksi perempuan atau non fiksi perempuan. Itu awalnya Mbak Maya. Jadi nanti semoga kalau nanti dari sini Mbak Maya bisa, oh ya, gue mau baca yang ini. Oh, karena kita ini udah yang keempat ya, Iya, ini yang keempat. Dan ini harus novel ya? Temanya kan perempuan dan sejarah, tapi harus novel ya? Apapun. Jadi bisa novel kan karena fiksi atau non fiksi gitu. Jadi non fiksi. Episode kedua itu non fiksi kan yang sama Episode Hilmar kedua, Farid. iya gitu. Jadi kita selalu jadi fiksi sejarah dulu, kemudian non fiksi sejarah, fiksi perempuan dan sejarah. non fiksi perempuan. Gitu. Jadi ya begitu. Jadi nah kenapa kita mengundang penulis? Karena kita ingatkan banyak nih waktu kita baca buku banyak pertanyaan kan. Kenapa sih penulisnya bikin seperti ini? Apa sih dari mana idenya? Kenapa? Karena itu kan nggak akan ketahuan kalau kita nggak nanya sama penulisnya. Atau Oke. misalnya gitu. Itu Mbak Maya. Aku mau nanya nih sama Mbak Dian. Halo. Mbak Dian. Silakan Mbak. Ya. Aku mau nanya sama Mbak Dian nih. Mbak Dian sendiri sebagai penulis, kalau aku boleh sejauh aku nangkep nih dari latar belakang menengah ya, bukan yang dari menengah ke bawah, tidak punya akses pendidikan, terkungkung secara adat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi waktu menulis soal perempuan yang terbelenggu oleh adat, oleh keadaan ekonomi, oleh nggak ada akses kemana-mana, itu yang aku mau tanya tuh justru apakah nggak ada pergulatan batin, gejolak gitu loh. Karena apa yang paling tidak kan harus riset ya, harus datang ke lokasi, harus penelitian kualitatif. Pasti kan ada penelitian kualitatif kuantitatifnya ya untuk membuat novel seperti ini. Nah, apa nggak ada guncangan ketika melihat kondisi perempuan-perempuan yang akan jadi basis dari data yang akan dimasukkan ke novel tersebut? Oke. Baik. Monggo Mbak. Untungnya berangkatnya dari peneliti dulu Mbak, untungnya. Oh, tunggu, mundur lagi, jeng. Apakah aku kelas menengah? Nah, ini agak bingung nih menyebutkan kelas menengah dan tidak menengah. Kan ada keluarga besar, ada keluarga kecil, ada keluarga lebih kecil lagi gitu ya. Kalau keluarga dari besarku tuh gabungan. Jadi ibuku anak tentara kelas yang kalau misalnya perang tuh disuruh mati duluan gitu ya. Kakekku tuh itu yang dibawa-bawa sampai dari ujung Ambon, Papua dan lain-lain gitu. Jadi dan anaknya 7 gitu ya, 7 bersaudara. Jadi yang bersekolah hampir nggak ada. Ibuku SD pun nggak lulus. Satu orang lulus SMK kayaknya di antara mereka gitu. Jadi dan akhirnya transmigrasi kakekku ke Lampung gitu ya. Kita tahu kehidupan transmigran seperti apa, yang mau hidup aja ya harus berjuang gitu. Oh, kamu produk Orba ya, transmigrasi. Orba banget Kak. Aduh. Anak-anak boomer, generasi berikutnya setelah boomer. Nah, dari bapakku, kalau bapak itu menurutku dia agak menengah ke atas. Jadi nenekku tuh sekolah-sekolah zaman Belanda, nenek dan kakekku sekolah-sekolah zaman Belanda, kakekku mantri, nenekku adalah perawat.
dan mereka tinggal di Salatiga ketika itu, dikaruniai sebuah rumah peninggalan dari leluhur-leluhur yang luas banget menurutku luas banget di Salatiga, di kota, di tengah kota. Itu jadi aku mix di antara keduanya, hidup di antara keduanya. Keluarga bapakku bersekolah semua dengan sangat baik, kecuali bapakku. Karena bapakku tuh anak awal, anak ketiga atau 4 gitu. Jadi dia ketika melihat adiknya banyak, dia bilang, "Saya nggak sekolah aja, adik-adik aja yang penting sekolah." Jadi dia STM, zaman dulu STM langsung kerja. Jadi aku mix keduanya, tinggal antara Salatiga dan Lampung, bolak-balik. Nah, ketika di Lampung tuh sebenarnya aku terpapar lebih banyak kemiskinan. Jadi zaman itu buatku karena sebagai anak Salatiga, tadinya SD kelas 1 masih di Salatiga, sekolah harus pakai sepatu. Begitu ke Lampung sekolah pakai sepatu tuh dibully, zaman dulu gitu ya. "Cie orang kaya pakai sepatu," gitu. Jadi saya membawa sepatu setiap sekolah memakai ya, berangkat sekolah memakai sepatu, di tengah perjalanan saya harus jalan sekitar 2 kilo, sepatu itu saya cantolin di pohon, saya masuk ke sekolah dengan tanpa sepatu. Ngalamin itu gitu. Terus ngalamin pura-pura nggak ngerti apa-apa, padahal kayak, "Ya elah ini pelajaran gue ngerti semua," gitu. Karena di Salatiga kayaknya memang standarnya lebih bagus, standar pendidikannya gitu. Terus anak-anaknya gitulah, eee eee, sejujurnya penuh dengan kekerasan karena aku yakin mereka juga dibesarkan oleh orang tua yang memukul, orang tua yang membuli anaknya gitu, sehingga itulah perlakuan mereka, ini terutama anak laki-laki ya, terhadap anak-anak perempuannya. Nah, nggak tahan tuh si Dian kecil, terus aku bilang, "Ibu aku ikut Mbah aja di Salatiga." Dikirim ke Salatiga lagi, tapi di Salatiga, karena gap antara nenek yang didikan Belanda dengan aku yang jauh banget, tersandung-sandung sebenarnya. Tapi secara pendidikan saya sebenarnya tidak terabaikan gitu ya, karena, kuliah walaupun kuliah S1-nya 15 tahun, Aruna tidak untuk ditiru ya, eee karena nggak percaya sama pendidikan. Jadi saking marahnya sama kenapa saya harus kuliah, sementara cita-cita saya nggak ada hubungannya sama kuliah. Cita-cita saya hanya satu, keliling dunia. Sesuatu yang orang tua saya nggak mungkin penuhi karena uangnya nggak ada. Maka saya mau jadi pramugari dan saya diterima jadi pramugari. Tetapi bapak saya dengan anggunnya dia mengatakan bahwa, "Kalau bapak jadi kamu," karena pramugari keterima di Undip waktu itu komunikasi. "Kalau Bapak jadi kamu, Bapak memilih kuliah, karena kuliah memberikan potensi masa depan yang lebih baik dibanding pramugari. Pramugari itu kamu pendidikanmu cuma SMA, setelah itu selesai ketika kamu nggak dipakai lagi, ya udah kamu cuma punya pendidikan sebagai anak SMA. Bapak yang nggak punya kesempatan kuliah, pengen anaknya kuliah," gitu. Dia nggak nyuruh ya, dia nggak nyuruh, tapi kata-katanya kayak gitu, kayak, "Lu ngeselin ya," gitu. Asertif gitu. Ya udahlah kuliah tapi setengah hati gitu. Jadi, mmm itu background-ku di dalam keluarga. Nah, kemudian ketika menjadi peneliti itu awalnya emang kesandung, Mbak Maya. Jadi, saya selalu setiap kali datang ke penelitian, datang ke, lokasi, saya selalu bilang, "Saya butuh hari kedua nggak disuruh ngapa-ngapain." Karena biasanya kepala saya akan pusing, jadi ke fisik, kenanya itu beneran ke fisik. Hari ini masuk penjara di Malang gitu ya, di Malang, Semarang, Solo, Jogja, Tangerang, begitu masuk dengerin cerita tuh langsung kayak ini nih, kayak kegencet kepala itu literally kayak gitu banget. Di Sumba pun terjadi hal yang sama. Jadi hari kedua saya pasti minta libur. Saya nggak mau turun lagi, duduk dulu nggak ngapa-ngapain, minum teh sebanyak-banyaknya, besoknya udah agak lebih siap lagi. Itu yang terjadi, pada saya. Nah, bagaimana itu sebenarnya, respon tubuhku. Jadi kalau aku mau bilang terguncang atau enggak, kurasa itu adalah bentuk bentuk ekspresi terguncangnya ya, tapi semakin ke sini agak semakin pinter gitu. Badannya tuh agak nggak 1 hari full, tapi hari ini kita startnya jam 12 siang ya, gitu udah bisa. Ada hari-hari di mana, oke hari berikutnya mau nggak mau harus jalan langsung tuh juga bisa gitu udahan. Kemarin ke Sulteng itu jadwalnya rapat banget dan Sulteng itu dari ujung ada salah satu lokasi yang harus saya capai dalam waktu 9 jam kendaraan darat. Dan itu saya udah bisa, thanks to Antimo gitu ya, tapi itu di antara yang harus saya lalui. Ini saya pernah dapat banyak kritikan dari teman-teman sama-sama teman-teman penulis sendiri yang mereka bilang bahwa, "Apa yang kamu tahu tentang, tradisinya orang lain, sementara kamu bukan orang Sumba dan kamu membuat kritik tentang tradisi tersebut." Saya mencoba menjelaskan dengan yang saya kritik, satu memang tradisinya, tapi kalau kita baca buku itu lagi, lebih dari tradisinya, yang saya kritik adalah praktek
jahat dari apa yang disebut tradisi. Karena ternyata di dalam kalau teman-teman baca di Perempuan yang Menangis pada Bulan Hitam itu tradisinya nggak gitu sebenarnya. Tetapi tradisi itu dibelokin. Nah, belokannya ini yang kemudian nggak mau dilurusin lagi gitu. Orang-orang diajak lurus lagi tuh nggak mau karena nggak ada pengetahuan orang-orang itu. Kita nggak bisa fully menyalahkan bapaknya Maggie Diela, kita nggak bisa fully menyalahkan orang-orang kampungnya Maggie Diela yang tidak membela dia karena mereka nggak tercerahkan, nggak kayak kita gitu. Jadi yang Mbak Maya tanyakan tuh relevan banget. Ada kelas-kelas tertentu yang struggle banget, kita mau ngajakin mereka ayo dong gitu. Eh, itu susah gitu karena mereka aksesnya nggak ada, baca buku juga nggak, nonton TV juga Cinta Fitri. Maaf ya, Kak Gun, referensi saya masih Cinta Fitri aja. Nggak tahu soalnya judul sinetron terbaru apa. Oh, Itu nggak sih. masalah, Mbak. Aku juga nggak pernah menonton lagi soalnya. Jadi sebenarnya kalau tadi kan Mbak menyambung tadi menjawab pertanyaan Mbak Mayang, tadi kan Mbak Dian kan bilang bahwa sebenarnya tradisi itu yang dibelokkan. Nah, kalau tidak dibelokkan itu seperti apa? Oke. Nah, menarik. Aku tuh tahu persisnya banget justru ini alam semesta tuh nggak tahu, alam semesta tuh kayaknya menyambungkanku terus-menerus dengan Sumba. Ketika aku nulis Perempuan yang Menangis pada Bulan Hitam itu hanya kali ke-7 kayaknya ke Sumba. Kali ke-7 ke Sumba, residensi selama 1,5 bulan di sana, menyerap banyak pengetahuan yang aku pikir sudah semuanya gitu ya. Tahun 2019, buku terbit 2020, tahun 2024 kemarin ada organisasi yang ngajakin, Mbak bikinin dong penelitian tentang kawin paksa dan kawin anak di Sumba. Justru dari situ aku tahu lebih banyak tentang proses kawin tangkap, Kak Gun, gitu. Yang mana sebenarnya aku tahu lebih banyak bukan berarti aku tahu semuanya ya, karena kalau semuanya praktek di masing-masing geser dikit kecamatannya udah beda prakteknya, geser dikit kecamatannya udah beda lagi. Tapi kalau kita mau tarik secara umum kurang lebih tuh zaman dulu ya, mereka tuh kan punya hewan ratusan, kayak bener-bener ratusan gitu. Jadi kalau ada keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan mau ngelamar anaknya, kemudian keluarga perempuan bilang, oke, karena anakku cantik, aku minta 100 hewan. Itu nggak berlebihan. Itu B aja. Karena hewan di kandang si bapaknya yang laki-laki ini 200 kali, 150 kali gitu. Nah, masa berganti manusianya bertambah banyak gitu ya, hewan-hewan itu kemudian menjadi lebih sedikit kan, berkurang. Nah, praktek itu kemudian ketika orang tua laki-laki meminta hewan katakanlah 70, keluarga laki-laki hanya punya, aduh kita cuma punya 40 karena anak laki-lakinya ada 4 nih. Jadi harus siapin untuk anak laki-laki lainnya. Enggak nih, kita sanggupnya 40 aja nih Bang, gitu kan. Terus mereka akan antar apa namanya, juru bicara namanya wunang gitu ya istilah ininya. Wunang-wunangnya itu akan terus berdiskusi, negosiasi, kalau nggak ketemu juga mereka pada akhirnya akan bilang, wunang yang laki-laki bilang, "Oke, kalau nggak boleh lewat pintu depan, kita lewat pintu belakang ya," gitu. Dan itu sudah dipahami bahwa, anaknya si si keluarga itu perempuannya akan pura-puranya diambil gitu ya. Tapi yang disepakati adalah si 40 itu misalnya, 40 hewan disepakati. Nanti keluarganya si laki-laki jadi kayak di Jawa juga gitu kan, kalau anak udah dilamar terus nggak dikasih itu pamali gitu kan, ada gitu-gitunya. Nah, terus kemudian mereka akan menyepakati hari, tanggal, waktu di mana anak perempuan ini akan pura-puranya diculik. Artinya ada konsen kan, anak perempuannya tahu, bapaknya tahu, keluarga laki-laki tahu. Nah, bapaknya si perempuan kemudian dia akan bilang, Nona, kau pergi ke tempat itu tuh bisa air, jadi bahasa mereka ke air atau ke pasar gitu. Air itu berarti kali, tempat dia nyuci atau apa segala macam, atau ke pasar. Hanya 2 itu kan opsinya, nggak ada opsi lain lagi. Pergilah ke situ, kau pakailah bajumu yang terbaik. Baju terbaik itu artinya dia harus pakai baju adat. Jadi baju adat tuh bukan cuma yang atasan kaos dia terus di sarung bawahnya enggak, tapi beneran ini baju yang pokoknya lengkap. Kalau teman-teman lihat foto Sumba adat lengkap itu, nah kayak gitulah si Nona. Dia akan pergi ke sana, pura-pura kalau disuruhnya ke pasar berarti pura-pura belanja, kalau disuruh ke karya dia bawa baju pura-puranya gitu. Nanti di situ si laki-laki zaman dulu kan naiknya masih kuda dan nyuliknya nggak bisa rame-ramean kan. Paling banyak 2, 3 kuda gitu misalnya. Nona itu akan diambilnya
dia kan pura-pura berteriak, tapi itu sebenarnya staging. Kayak dia pura-pura berteriak justru biar orang-orang tahu bahwa ada yang mau ngelamar gue loh, gini ini loh cowok yang gagah kan naik kuda. Nah, prakteknya si perempuan itu ketika naik kuda kan tinggi ya, dan dia pakai sarung kan susah kan. Dia laki-laki itu akan menyediakan punggungnya, jadi dia membungkuk supaya perempuan itu naik kakinya ke punggung dia berdiri kemudian naik ke kuda itu gitu. Di mana letak diculiknya? Kan nggak Ada diculik. gengsi ternyata di situ ya. Iya sebenarnya. Itu yang terjadi dulu. Nah, kemudian perempuannya akan pura-pura teriak. Jadi orang-orang akan melihat, wah diculik. Gitu doang ekspresinya sebenarnya. Nah, tahun 80-an terjadi pergeseran. Kenapa bergeser? Laki-laki dari berbagai wilayah datang. Sejak Bali menjadi heboh, orang kemudian merambah ke Lombok, kemudian merambah ke Sumba. Maka gengsinya laki-laki Sumba ini kena. Perempuan-perempuan Sumba mulai dinikahi oleh laki-laki luar Sumba. Pekerjaan-pekerjaan orang Sumba mulai diambili oleh orang-orang luar Sumba. Yang mereka pahami tentang gengsi pada masa itu kan memang gengsi itu adalah antara tanah atau perempuan, tanah, harta, perempuan gitu kan. Jadi perempuanlah yang paling mudah karena untuk memiliki tanah kan nggak semudah itu gitu. Mereka mulai mengambili perempuan di pinggir jalan. Praktek yang paling keji yang saya dengar adalah dari hasil penelitianku ya. Ada laki-laki satu mobil nih, satu pick up mabok. Ini kejadian tahun 2021 Kak. Nggak usah sedih, belum lama kan. Mabok habis pulang pesta. Jeng 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 nyetir gitu. Ada perempuan yang ditaksir sama salah satu tuan pick up ini. Hei, itu Nona kita ambil sudah gitu kan. Nah, mereka baru mau tarik gas, ada motor yang salib dia, motor itu rupanya kawan si Nona. Dia bilang, Nona, mari sudah, sama-sama kita. Nggak nyangka kan, Nona itu diselamatkan sama malaikat, mana nggak tahu kita. Udah, Nona itu pergi kayak, ya, mereka kecewa, terus mereka jalan lagi, si pick up ini. Ada perempuan, perempuan, di pinggir jalan itu, sendirian, sudah kita tidak dapat yang tadi, kita ambil sudah Nona itu. Diambil ini perempuan, mereka nggak tahu bahwa perempuan itu sedang dalam rangka menyusui, artinya dia ada suaminya, dan ada bayinya di rumah, dan mereka kelabakan ketika dibawa ke rumah, dibawa ke kampung yang satu, yang kampung Nona, yang dipikir Nona itu tadi ternyata udah punya suami dan punya anak, datang menyerang. Bayangkan nggak berperi kemanusiaan itu gitu. Kasus yang anak umur 16 tahun pernah terjadi juga. Yang tahun 2023 yang ramai banget, dia pakai pick up ada tulisan Alfa Omega. Anak SMA kelas 3 itu saya kebetulan pas ada di sana ikut ngedampingin mereka gitu. Itu di mana praktek adatnya, tapi ketika masyarakat karena dinamai, oh ini adalah Yapa Mawine, oh ini adalah Palangidi, disebut sama mereka gitu. Jadi begitu namanya pakai nama Sumba dan nama itu adalah nama yang sakral, maka tetua adat nggak mau tahu prakteknya kayak apa. Yang mereka pikirkan, kalau Palangidi dihapus nanti bagaimana adat yang ini juga dihapus, yang itu juga dihapus, kita jadi tidak punya adat lagi. Itu yang mereka takutkan gitu sebetulnya. Tapi mereka nggak nanya sebenarnya kayak apa sih prakteknya, kenapa sih kalian mau menghapuskan itu, kenapa mau menghapuskan Palangidi atau ya Pamawina, nggak nanya itu, pokoknya tidak boleh dihapus titik, gitu ceritanya kurang lebih Kak Gun. Tapi dalam hal ini Banyak berarti negara gagal dong, Mbak. banget Ya kan? banget. Negara gagal kan? Mm-mm. Nah, itu sekarang sebagai peneliti, apa jadi gue yang nanya ya? Nggak apa-apa, boleh. Karena aku lihat di dua novel ini, negara gagal total. Baik dari ahli agama, nah maupun yang pemerintah itu sendiri. Menurut Mbak Dian, apakah ini akan berubah? Tuhanku, ini di sini jawabannya boleh nggak jujur kan atau harus Ya, jujur? boleh nggak jujur, kata Guni. Kata Ini Guni boleh. ada Aruna loh, kita harus memberi kesempatan Aruna untuk apa namanya, untuk memiliki masa depan gitu. Nah, nanti kita kan nggak boleh nutupin sejarah, nggak boleh balikin sejarah, nggak boleh ngapusin sejarah kan? Nggak apa-apa, jadi Aruna juga punya perspektif baru gitu. Iya, betul. Kalau metode penelitian ilmiah, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Iya benar. Nah, Mbak Dian kan pakai metode penelitian Iya, ilmiah, benar. jadi nggak boleh bohong. Tuhanku, aku berharap aku bukan peneliti. Tapi kan Sejujurnya nggak ada kenyataannya harapan. peneliti. Iya, makanya sejujur kalau mau ngomong jujur ya, saya belum melihat harapan, belum ya. Kalau ngomongin pemerintah, apa tadi Mbak Juin, negara, pemerintah
agama, satu lagi adat. Itu adalah Ya. segitiga yang akan bersama-sama memperkuat kekerasan, merepresi mereka yang lemah. Yang lemah itu bisa apa aja dalam hal ini karena aku banyak menulis tentang perempuan, anak, lansia, disabilitas, lingkungan, alam ya. Pohon nggak bisa teriak, air sungai nggak bisa teriak, air laut nggak bisa teriak. Anak teriak nggak didengerin, lansia teriak dianggap siapa sih lu, udah nggak produktif lagi, disabilitas apalagi. Gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang termarginalkan, orang miskin udah pasti, orang pedalaman, orang-orang di perbatasan udah pasti. Mereka akan terus-menerus didesak oleh segitiga kejahatan ini, kekuatan modal. Thank you Mbak Kak Wiji. Berempat ini ya, mereka akan berkolaborasi terus-menerus untuk berupaya mewujudkan cita-cita pribadi mereka. Jadi nggak ada tuh cita-cita bangsa tuh nggak ada. Ada cita-cita bangsat yang bener ya. Bener kan? Jadi beneran kalau cita-cita bangsa itu terdiri atas apa sih? Ada orang miskin di dalamnya, ada perempuan di dalamnya, tapi nggak pernah didengerin. Yang didengerin adalah yang punya modal itu tadi gitu loh. Aturan-aturan yang dibuat terus-menerus mendesak itu tadi yang saya sebutkan, orang-orang yang direpresi. Negara gagal, gini gampangnya. Kecuali kemarin ya undang-undang TPKS itu kita merasa kayak oke ada celah walaupun ada 17 kalau nggak salah pasal yang dihapuskan supaya itu akhirnya kita negosiasi kita supaya ya oke lah yang penting ini disahkan dulu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Itu salah satu keberhasilan kita berarti oke ada harapan sedikit tapi implementasinya saya nggak ngerti sampai sekarang gitu ya. Di beberapa tempat dan kalau kita lihat di media-media masih terus-menerus terjadi kekerasan seksual dan bahkan semakin nggak masuk akal bentuk-bentuknya, jumlahnya semakin banyak dan siapa pelakunya yang juga semakin banyak. Dulu nggak terkuak aja, aku rasa dulu juga udah ada Kapolda, polisi, aparat gitu ya, orang tua, orang-orang yang seharusnya melindungi anak, perempuan, rakyatnya atau masyarakatnya, justru yang menjadi pelaku-pelaku utamanya gitu. Jadi aku pikir-pikir, ini negara ini apa sih yang dilakukan? Tapi yang dilakukan oleh negara adalah sibuk, ayo kita bikin UPTD PPA, semua harus ada UPTD PPA-nya ya. UPTD PPA adalah unit pelayanan terpadu, ada terpadunya UPTD, terpadu daerah PPA, perempuan dan perlindungan anak. Itu yang digencarin di mana-mana harus ada, tapi coba kita datang ke setiap tempat itu. Orangnya hanya ada 1. 3 itu paling cakep, kecuali Jakarta ya. Jakarta, Jawa oke lah nggak usah dibahas. Tapi yang paling membutuhkan kan justru yang sebenarnya ada di wilayah-wilayah di kabupaten-kabupaten itu. Orangnya nggak ada, kalau ada orang yang datang sebentar pulang. Kalau toh ada yang benar Sumba Barat misalnya. Sumba Barat itu saya banyak bekerja di sana jadi tahu kalau mau ngomong boroknya tahu, kalau mau ngomong bagusnya juga tahu. Di sana agak benar. Ada 3 orang di situ ya misalnya. Tapi Pulau Sumba itu ada 4 kabupaten dan kalau kita mau ke ujung Sumba 1 sampai ke ujung Sumba lainnya tuh mungkin butuh waktu sekitar 7 jam. Psikolog nggak ada. Tapi orang yang memerankan sebagai psikolog itu sarjana psikologi pendidikan ada 1 orang. Jadi bayangin dia harus mencelat dari satu daerah ke daerah yang lainnya menghadapi mendampingi, mengkonseling korban-korban kekerasan perempuan dan anak karena dia dari UPTD PPA. Sumba ya, seluas itu gitu. Mari kita ngomongin bagaimana pemerintah tidak gagal. Artinya pemerintah gagal aku rasa sih anak Sumba asli pasti ada yang jadi psikolog juga tapi dia enggan kembali. Insentifnya apa kabar? Digaji atau enggak kita nggak tahu, honorer atau enggak kita nggak tahu gitu ya. Kalau toh honorer kayak 300.000 diambil 3 bulan sekali, aku nggak yakin misalnya Aruna anak psikologi dan lulus kemudian mau bekerja di tempat-tempat seperti itu kalau orang tuanya sendiri atau dirinya sendiri nggak punya sokongan energi yang cukup. Misalnya itu Sumba aja yang aku paham banget ya. Lalu kita ngomong, aduh NTT udah nggak usah ditanya lagi ya. Riau diantaranya, oke mari kita ke Sumatera. Di Riau ada satu kabupaten namanya Kuantan Singingi. Kuantan Singingi dikelilingi dengan sawit-sawit seperti halnya banyak wilayah lain. Sawit. Nah di dalam sawit itu ada kampung yang nggak dianggap. Orangnya banyak yang nggak punya KTP, anak-anaknya banyak yang nggak punya akte kelahiran. Kalau akte kelahirannya nggak ada, apa kabar pendidikan? Pasti nggak dapat. Apa kabar BPJS? Pasti juga nggak ada. Iya kan? Di mana letak kita bisa bilang bahwa negara ini berhasil? Pengen nanya saya sama orang yang bilang 80% itu bilang dia puas sama kinerja
Di mana letaknya gitu. Pasti orang-orang yang dapat keuntungan dari nggak tahu apapun yang dilakukan sama pemerintah. Sebentar, itu kan dari daerah. Ya, Pasti ada mawar. Mawar itu kan oke. Jawa. Bener, bener. Oke, Mawar itu, nah Mawar itu terlahir karena COVID ya sesungguhnya. Jadi COVID aduh kok saya nggak bisa kemana-mana. Saya menemukan setelah Magi Diela itu bahwa pola nulis saya tuh kayaknya enaknya gini nih. Datang ke satu tempat agak lama, duduk diam di sana, ngobrol sama orang-orang. Kalau nggak bisa hitungan bulanan ya 2 minggu lah gitu. Duduk ngobrol, pulang bawa cerita gitu. Nulis, udah. Saya pengen mengulangi pola itu. Datanglah si hantu COVID ini. Males kan kalau harus keluar daerah, apa namanya, mesti di swab dan mahal banget swab waktu itu awal-awal. Jadi aku kayak oke kita main aja lah ke puncak gitu, naik kereta doang 1 kali kereta, terus habis itu naik ojek ke atas, udah ngobrol-ngobrol minta ditemenin ada beberapa teman gitu kan. Yuk kita ngobrol nongkrong-nongkrong, ketemulah dengan Mawar dan kawan-kawannya ini. Kita ketemu 1 kali dalam obrolan yang sangat panjang seharian dari jam 11-an sampai setelah makan malam. Setelah lewat lagi dari makan malam gitu ya, sampai jam 9-an malam. Kita ngobrol ngalor ngidul, berbagai orang bergantian datang gitu. Jadi dapat dari beberapa cerita, Mawar bukan hanya 1 orang tapi itu mewakili kisah banyak orang yang ternyata nggak beda jauh. Oh, sebelum Mawar saya harus menarik mundur lagi. 2017 tesis saya adalah tentang Indramayu. Jadi kalau Mbak Juin menemukan di Subang ada praktek-praktek anak-anak perempuan yang bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Indramayu terkenal sebagai daerah pengirim pekerja seks terbesar atau terkenal di antaranya, kalau nggak terbesar ya, kalau secara angka kita agak sulit menghitungnya karena hampir pasti pekerja seks tidak memiliki identitas sebagai pekerja seks. Nah, di sana itu ada istilah namanya RCTI, Randa Cilik Turunan Indramayu. Randa itu janda, jadi orang itu bisa datang, para calo itu datang, mereka duduk aja di warung pecel lele atau apa gitu ya, terus dia bisa nanya ke ibunya, Bu, yang RCTI mana aja nih gitu, dan ibu itu bisa mengidentifikasi itu rumah yang itu, rumah yang itu, karena mereka kawin di umur 13 tahun Kak. 13 tahun itu tahun 2017 saya penelitian ke sana. Seumur Aruna gini udah perawan tua banget mereka bilangnya. Kayak ya elah itu mah udah perawan tua gitu istilah mereka. 13, 16 paling tua nikah di situ. Dan kemudian nikah itu sebenarnya upaya mereka untuk setelah nikah kan orang dianggap dewasa. Setelah nikah tuh orang dianggap memiliki kemampuan atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dia memutuskan mau bekerja di mana. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang mereka tahu ya menjadi terapis, menjadi pemandu karaoke dan lain-lain. Kalau kita ngomongin sejarahnya Indramayu dan Pantai Utara itu kan karena mereka dijajah oleh ada pabrik-pabrik masuk, ada pembangunan jalan dan lain-lain, sehingga banyak laki-laki yang kesepian, kampret banget kan, membutuhkan pekerja-pekerja seks. Lu kalau kesepian nonton Netflix dong. Maaf, ini kelas menengah lagi. Itu kalau kesepian nyanyi kayak ngapain kesepian kok kayak gitu ya. Nah, terus disitulah awal muasalnya. Nah, anak-anak perempuan ini kemudian dikirim ke kiriman pertama adalah ke Mabes istilah mereka, Mangga Besar. Mangga Besar di Jakarta ini. Jadi teman-teman ini kalau mau berangkat ke Mangga Besar, oleh orang tuanya dibikinin pengajian, nggak usah sedih, mayoritas Islam ya. Dibikinin pengajian, ngaji, bla 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 bla, berdoa, orang satu RT gitu misalnya, manggil Pak Kiai, hampir pasti laki-laki ya kiainya, manggil Pak Kiai dan Pak Kiai itu akan di antara amin, amin, doanya adalah semoga ini anak laris gitu Kak. Serius Kak. Ya. Itu aku di sana 2 minggu di Indramayu ya, duduk 2 minggu di rumah salah satu orang yang bekerja di pencegahan apa namanya anak yang dilacurkan. Dan itu kayak Kang Nono itu tadi serius doanya. Aku kan nggak bahasa Indramayu kan agak berbeda ya. Jawa nggak Jawa, Sunda nggak Sunda gitu diantaranya gitu. Terus kayak iya, ya itu memang yang didoain. Jadi aku datang ke pengajian, datang ke apa mengikuti itu gitu kayak damn, orang tuanya yang ngirimin Kak. Orang tuanya yang ngirimin anaknya keluar menjadi pekerja seks dengan didoain dulu biar laris gitu. Itu diantaranya. Jadi aku udah terpapar itu kan kota lah ya hitungannya Indramayu sama Cirebon geser dikit sama Jakarta juga 4 jaman doang nggak sampai gitu kita naik kendaraan darat gitu.
Itu yang kulihat. Jadi ketika aku bertemu sama Mawar dan teman-temannya di puncak itu tuh kayak recall ke Indramayu gitu, kayak wah ini ada Indramayunya. Jadi aku menggabungkan ada beberapa cerita itu di dalamnya. Jadi sebenarnya ketika kita bilang negara nggak bekerja itu bukan hanya di tempat-tempat yang jauh, pedalaman, pulau-pulau kecil, terpencil, tapi juga di kota-kota. Nggak usah ke Bogor, Kak. Yuk kita ke Jakarta Utara. Yuk Iya. kita ke Priuk. Ada nggak negara di situ? Gitu. Nggak ada juga. Atau nih pagar laut Mhm. di Tangerang. Sebagai orang Tangerang ya, di mana letak hadirnya negara? Sampai saya ingat salah satu podcastnya Ferry Amsari, dia bilang gini, udah deh kita tuh nggak usah ngomong negara tidak hadir, kita jangan berharap negara hadir. Kenapa? Karena kalau negara hadir biasanya bikin rusuh gitu. Jadi kayak nggak ada negara, ya udah kita kerjain aja sendiri yang bisa kita kerjain gitu. Oke. Baik. Wih, dalam nih. Nih, sebelum ke Lita, mungkin Aruna bisa udah Mau nanya mendapatkan sesuatu. Mungkin ada yang mau coba. Ya, kamu kan yang paling mudah nih saat ini di sini gitu. Coba, mungkin kamu Sayang sudah si Owen mendengarkan kurang. penjelasan dari pembicaranya Mbak Juin dan Mbak Dia dan pertanyaan Mbak Mayal. Mungkin kamu bisa menarik satu benang merah yang kamu bisa, oh ya ini gitu. Apa yang kamu dapat gitu? Tadi maaf juga ya sebelumnya aku tadi dengerin sambil nyambi ngerjain UAS juga. Nggak Tapi apa-apa, nggak apa-apa. percakapannya menarik banget, terutama terkait di Sumba. Jadi aku juga punya beberapa teman dari Sumba dan ceritanya juga mirip-mirip kayak yang ada di cerita yang pertama, novel yang pertama ya kalau nggak salah ya itu. Ya, yang Yang tentang, perempuan menangis. iya aku belum baca. Abis ini mau beli di Gramedia, soalnya dapat voucher kemarin. Bagus, 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 bagus. Ya, nggak apa-apa. Kamu belum baca, nggak apa-apa. Tapi gini, dari kamu mendengarkan ini tadi, apa yang men-trigger kamu nih? Apa kamu dapat trigger apa nih? Yang menyangkut ke kuliahnya menyangkut. kamu. Kalau ke kuliah belum terlalu sih Kak, karena kan kuliahku kan bisa dibilang bahasnya high politics gitu ya. Teman-teman itu di kelas ngomongnya high politics, ngomongin Gaza, Israel, Iran, gitu-gitu. Sementara aku backgroundnya datang dengan apa ya? Kebetulan aku tergabung di Save the Children's Children and Youth Advisory Network. Jadi emang banyak ketemu teman-teman dari berbagai daerah di situ. Nah, di situ cerita-cerita sama teman dari Sumba, juga ada teman dari Sumba yang saat ini kuliah di Jogja, ada beberapa. Itu ceritanya mirip-mirip dan diceritakan juga oleh teman-teman yang dulu sering ke Sumba itu bahwa buat berani bermimpi aja itu nggak berani gitu kan. Mereka itu tidak berani bermimpi, apalagi mau mimpi kuliahnya gimana dan lain sebagainya itu gimana nggak berani gitu karena mungkin entah karena dari keluarga juga tidak mendukung, tapi mungkin yang diketahui oleh keluarga juga ya setelah selesai SMP apa SMA lulus sekolah gitu ya mungkin bekerja entah di ladang entah bekerja kalau di Jawa Barat tadi ya contohnya itu mungkin di pabrik ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. sekarang. Di Cikarang. Dan pas itu sama temenku dari Sumba yang baru pindah ke Jogja buat kuliah itu kita tuh pengen bikin semacam forum gitu sih sebenarnya Kak. Kayak forum online meskipun kita juga bingung gimana caranya supaya di Sumba bisa terjadi gitu karena kita pengen nunjukin ke teman-teman bahwa oh ada mimpi-mimpi seperti ini yang lainnya bisa kalian capai gitu dan temanku berhasil kuliah ke Jogja aja udah suatu kehebatan banget buat di keluarganya juga kan gitu. Dan kebetulan aku sama temanku itu juga terpilih jadi best practice di Belanda. Jadi kita berdua diberangkatkan ke Belanda saat itu tahun 2023 kalau nggak salah untuk berbicara tentang kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Jadi temanku ini bicara tentang dia punya klub Kawato dan dia juga menyebarkan tablet tambah darah buat teman-temannya. Terus juga ada dia bikin sesi informasi terkait HKSR gitu-gitu tuh Kak. Oke, menarik. Jadi memang malam ini Aku bisa nambahin nggak? boleh Boleh, Mbak. Oke. Monggo Mbak.
Maaf ya. Nggak Jadi apa-apa. gini, aku tertarik sama tadi berani bermimpi bisa meraih mimpi. Ini mungkin cerita fiktif ya, cerita fiksi. Cuma kan aku di Kudus ini kan sebenarnya aku bukan orang Kudus. Aku ke Kudus ini karena nemenin anakku dari kelas 1, dari kelas 10 sampai dia lulus nanti. Dia ambil animasi 3D. Nah, nanti teman-teman boleh search, ada SMK yang namanya SMK Rus Raden Umar Said Kudus, itu disupport sama Jarum Foundation, dan jurusan animasinya itu terbaik se Asia Tenggara. Ini anak-anak yang kelas 12 yang barusan lulus ini, selama setahun mereka bikin proyek, judulnya Naila, tulisannya NYLA, itu gabungan dari 365 anak animasi 2D dan 2 dimensi dan 3 dimensi, mereka bikin film, judulnya Naila itu tadi, itu sudah rilis, dan ceritanya tentang anak perempuan Sumba yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Jadi itu ceritanya memang dikemas secara fiksi, tetapi mereka juga riset ke Sumba, terus mereka ya kayak bikin penelitian kualitatif anak-anak itu, didampingi oleh mentor-mentor ya. Nah, jadi si Naila itu sebenarnya based on true story. Jadi sebetulnya kalau mungkin tidak mewakili, tetapi ya ada beberapa anak-anak Sumba perempuan-perempuan ini, anak-anak remaja perempuan yang memang berhasil meraih mimpinya, yang kemudian ditangkap oleh anak-anak Rus ini sehingga menghasilkan karya. Nanti boleh ditonton search-nya mungkin ini ya, Naila Rus gitu aja. Nanti kita bisa lihat film animasi sekitar 10 menit atau berapa menit itu, dan itu garapannya bagus banget, dan itu dibuat dengan riset yang sangat bagus. Proses pembuatannya itu sekitar setahun begitu, dan mereka menangkap mimpi-mimpi, dan itu memang tokohnya perempuan, sangat perempuan. Itu nanti aku bisa referensikan sebagai kayak perimbangan gitu ya, antara ada daerah-daerah di Sumba di mana anak-anak perempuannya itu sama sekali tidak punya akses, kemudian bahkan diculik untuk dikawinkan dengan orang yang tidak dikenal atau tidak dikendaki. Dan di sisi lain ada anak-anak Sumba, anak-anak perempuan Sumba yang bisa meraih mimpinya. Mungkin nanti bisa ditarik garis persinggungannya di situ. Gitu aja, makasih. Baik, tadi Aruna udah ngasih Link. yang itu kali, coba nanti kita cek sama-sama. Baik, sebelum lanjut lagi, mungkin dari Lita sekarang. Lit. Iya. Siap, Gun. Ini novelnya, aku baper baca dua-duanya ya. Jadi saking bapernya 2 hari selesai. 2. Mungkin karena ini juga kalimat-kalimat Mbak Dian tuh nggak banyak kupu-kupunya ya, nggak banyak metaforanya. Jadi lurus aja gitu dan gampang dipahami. Jadi saya silakan teman-teman yang belum baca bisa cari di perpustakaan juga mungkin udah ada ya kalau yang perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Cuman yang kepingin saya sampaikan malam ini adalah kisah di 2 novel ini relate gitu ya, Mbak Dian. Jadi sejak 2020 itu saya kecemplung, jadi apa namanya, punya sinergi yang tidak terduga gitu. Karena tadinya saya tidak pernah berkecimpung di bidang perempuan gitu ya. Saya lebih ke hak asasi manusia secara luas. Waktu itu saya mendapat tawaran untuk menggarap sebuah ensiklopedia mengenai gerakan perempuan kepala keluarga. Itu diinisiasi oleh Yayasan Peka dan supervisi oleh Mbak Kamala Chandra Kirana, Mbak Nana. Itu. Ya, dan itu dari 2020 kemudian membawa saya ke perjalanan ke tempat-tempat di mana para peka ini ya, perempuan kepala keluarga, itu istilah yang sedang diperjuangkan oleh Yayasan Peka dan Komnas Perempuan gitu secara umum. Karena janda itu hanya status, tapi kalau peka itu jadi peran, gitu ya. Karena tidak hanya janda gitu, jadi banyak juga perempuan yang suaminya jadi buruh migran dan tidak pulang-pulang, sementara tidak kirim uang juga gitu. Mereka juga harus menanggung biaya beban keluarga, anak-anak sampai cucu, sampai ponakan, sampai mertua besan gitu ya. Kayak gitu. Dan mengenai ketidakadaan negara gitu, atau misalnya mengenai
kekerasan terhadap perempuan ya, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Saya pernah bertemu dengan seorang perempuan, Mbak Dian. Dia memilih tidak menikah. Ya. Jadi orang-orang memanggilnya Ina Abon. Dia memilih tidak menikah. Dia tinggal di Adonara, di Kecamatan Kelubegolit. Jadi kalau dari Larantuka kita harus nyebrang Selat Solor, terus kita harus naik mobil lagi 2 jam untuk sampai ke Kelubegolit ini gitu. Jauh sekali. Dan itu naik turun gunung jalurnya. Dan itu saat saya datang ada satu forum dan dia berbicara gitu. Dia berbicara dengan gagah berani bilang begini, di sini ama-ama para laki-laki itu pembunuh darah dingin semua. Dia ngomong gitu, saking dia kesal gitu ya, karena dia cerita bahwa adat itu dibelokkan. Jadi misalnya untuk orang Adonara, perempuan itu sebetulnya dimuliakan. Jadi misalnya saat upacara pemakaman, dia laki-laki berkumpul di tengah memang saling berbicara, saling berdoa gitu ya. Tetapi perempuan itu disuruh duduk di sudut. Itu tidak sekadar duduk dan terpinggirkan gitu. Dia memintal benang. Jadi selama prosesi adat itu dia memintal benang dan itu dipercaya pemintalan benang itu membuka jalan menuju surga bagi para arwah gitu. Kan itu posisinya mulia sekali ya perempuan itu ya gitu. Jadi nggak sekadar disuruh duduk di sudut ruangan dan diem aja gitu. Enggak, gitu. Dia bukakan jalan ke surga. Cuman masalahnya kan sekarang pertama adalah program dari pemerintah nih, yaitu sebenarnya seperti kata Mbak Dian, pemerintah nggak usah hadir deh, kalau hadir malah ngacak-ngacak gitu ya. Ada food estate. Jadi perkebunan kapas yang menjadi napas kehidupan orang Adonara itu diganti menjadi tanaman yang dianggap berproduksi. Jadi pisang. Itu jadi 2 masalahnya. Yang pertama, kapas itu betul-betul diperlukan. Jadi bukan hanya sebagai pemintalan benang ya, tetapi juga kalau misalnya ada yang meninggal, perempuan yang harus bayar beban adat, dia harus menyetor sarung-sarung tenun gitu. Jadi perempuan di Flores itu kalau ngobrol lagi ada waktu luang, itu nggak nyari kutu kayak orang di Jawa gitu. Mereka menenun sambil ngobrol gitu kan, memintal benang. Dan kapas itu ada di tiap halaman gitu, gitu ya. Dan itu juga kemudian kenapa diganti pisang, padahal itu harusnya mereka nanam jagung gitu. Kan makanan pokok mereka jagung. Akhirnya mereka harus impor jagung dari Nusa Tenggara Barat misalnya. Kan jadi mahal. Itu yang membuat Ina Abon ini berteriak seperti itu gitu. Jadi Ina Abon dan teman-teman di kelompok mereka yang tergabung dalam kelompok perempuan kepala keluarga ini sedang memperjuangkan pemurnian adat buat mereka. Jadi misalnya seperti tadi beban adat itu kalau bisa dikurangi. Jadi harusnya sampai 400 sarung gitu ya. Bayangkan satu sarung itu bisa 4 juta harganya gitu ya. Jadi Juin yang waktu itu aku tunjukin ke kamu tuh harganya 2 juta satu sarung itu karena betul-betul dipintal pakai ini dan mereka ininya pakai pewarna alam kan gitu yang dicelup berapa malam gitu. Jadi itu dicoba disederhanakan yang harusnya pakai kambing yang tanduknya bagaimana gitu ya dan itu perempuan yang harus bayar, laki-laki enggak. Karena perempuan dianggap sudah dikasih belis. Ya. Ini itu mahal buat mereka gitu ya. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman waktu di Lombok, Mbak Dian. Saya menginap di menginap di Kecamatan Lingsar, masih di Lombok Barat, kemudian pindah ke Garung. Dan di situ saya bertemu nih dengan korban-korban kawin tangkap, gitu ya. Jadi banyak yang nggak sengaja. Merarik Jadi ya kalau di Lombok ya. Merari, iya Merari. Merari itu jadi ada anak misalnya nih habis acara buka puasa bersama di sekolah, dia kehujanan, numpang berteduh di rumah teman laki-lakinya gitu karena pas lewat rumahnya sudah maghrib itu dianggap harus nikah karena sudah lewat maghrib gitu ya. Nah itu saya kenal dengan seorang mantan kepala desa di situ namanya Pak Tamjidillah. Dia sekarang jadi ketua Komite Perlindungan Anak di Lombok Barat.
berusaha melerai gitu. Ini jangan dinikahkan gitu ya. Jadi saya mikir gini, ini Pak Tamjid ini pemuka agama, dia punya pesantren, tetapi dia yang ikut memperjuangkan gitu. Kawin tangkap tuh nggak harus langsung nikah, atau nikah tapi tidak satu rumah gitu, dipisah rumahnya. Ini anak lulus sekolah dulu, kemudian baru nanti dia disuruh berbakti sama suaminya gitu. Tetapi yang ada adalah ada tadi ancamannya tuh pembunuhan gitu loh Mbak Dian. Pak Tamjid ini berkali-kali dapat ancaman pembunuhan karena dia berusaha melerai kawin tangkap ini gitu. Belum lagi aparat-aparat yang punya posisi gitu ya. Jadi beberapa teman juga yang di Kecamatan Gerung itu sudah berusaha nih masukin dokumen-dokumen yang sudah disetujui oleh banyak pemuka agama dan pemuka masyarakat supaya keluar peraturan desa, peraturan kecamatan, peraturan bupati gitu ya, supaya ada undang-undang yang melarang perkawinan kawin tangkap gitu. Begitu sudah mau disahkan, itu dokumen dihilangkan semua gitu. Jadi harus mulai dari awal lagi. Jadi bertahun-tahun mereka berjuangnya seperti itu gitu. Jadi oh my God gitu ya. Ternyata ini memang susah selesai gitu. Iya. Ya, banyak sih ceritanya Mbak Dian, tapi nanti kita bisa sampai jam 2 pagi kalau mau Ya. ngobrolin ini gitu. Jadi segitu aja. Mungkin Mbak Dian mau menanggapi, saya akan senang sekali. Makasih Mbak Lita. Iya, aku bulan depan akan ke Lombok. Di antaranya adalah untuk itu urusannya Mbak. Jadi ada organisasi namanya Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Dulu namanya Rutgers. Dia bekerja sama dengan mitra-mitra lokal di sana. Pembelasan itu emang urusannya, belas itu adalah upaya untuk membatalkan perkawinan, membatalkan atau menunda gitu. Jadi kayak ya udah kalau udah terlanjur dikawin adatin nggak apa-apa, tapi tetap kembali anak perempuan ke rumah orang tua, anak laki-laki di rumah orang tuanya. Nanti ketika mereka udah siap, bolehlah mereka disatukan gitu, dibelas kan istilahnya. Pembelasan tuh urusannya emang leher banget sih ya. Jadi kayak beneran bisa diancam dibunuh gitu. Bukan cuma diancam, terjadi juga atau perlukaan gitu diantaranya. Menurutku sih PR terbesarnya kalau negara ini emang beneran mau hadir, maka hadirlah dalam bentuk investasinya mau nggak mau jangka panjang. Karena kita tahu kan pelajaran perubahan, ini kan perubahan perilaku ya yang harus kita ubah gitu ya. Pelajaran perubahan perilaku ini kan butuh setidaknya 10 tahun. 10 tahun itu dengan paksaan ya. Kalau kita belajar dari sejarahnya, iya kan? Sejarah Iya. bagaimana Singapura menjadi Singapura yang saat ini, itu di bawah paksaan, di bawah pemerintah yang otoriter tapi otoriter positif gitu ya. Akhirnya Ya. kita menemukan ada otoriter positif. Lu kalau nggak begini maka, kalau nggak begini maka gitu. Dan kalau teman-teman datang ke Singapura, kita tahu kan bahkan souvenir dia itu adalah souvenir yang isinya adalah tanda larangan semua. Lingkaran dicoret, dilarang merokok, dilarang pipis sembarangan, dilarang meludah, dilarang semua aja dilarang gitu. Tapi lihatlah Singapura ini jadi seperti itu. Nah, di Indonesia aku nggak yakin, aku yakin bukan kayak gitu caranya. Satu, kita luasnya minta ampun, pendekatannya pasti berbeda. 10 tahun kurasa masih kurang. Itulah kenapa investasinya emang harus jangka panjang. Yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk investasi sebenarnya, ngomongin lagi gitu. Karena emang kita di tahap ngomongin, nge-brainwash lebih banyak orang gitu supaya sama-sama untuk mengubah pola-pola lama, pemikiran-pemikiran lama. Kalau nggak berhasil di kita, berhasil di anak kita. Kalau nggak di anak kita, di cucu kita gitu. Pokoknya dibikin berisik dulu gitu ya Mbak Dian. Bikin berisik gitu. Gus Dur itu pernah bilang gini, yang cerita adalah anak yang tertua Mbak Yeni. Anita tuh anak keberapa ya Mbak Anita? Pokoknya dia cerita bahwa kita tuh pernah melihat Bapak tuh sangat lelah melakukan itu semua gitu, berupaya melakukan perubahan dan terus-menerus diserang. Dia ngehancurin Kementerian Sosial dan dia justru dihajar. Dia berusaha untuk membubarkan parlemen dan dia malah dihajar karena dia tahu bahwa disitulah gudang korupsinya gitu kan. Bahasanya Gus Dur kan gitu tuh dulu, ekstrim sih dia memang agak-agak ya. Kalau banyak tikus, daripada kita ngebunuhin tikus satu-satu susah banget, bom aja kandang tikusnya selesai gitu kan. Tapi itu memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan ya. Buktinya Gus Dur aja dilengsarkan gitu. Nah, tapi kenapa Bapak mau terus-menerus melakukan itu? Jawaban dia adalah gini.
Aku melakukan ini semua karena aku melihat kalian, aku melihat cucuku, dan aku tidak rela kalau kalian atau cucuku di bawahnya lagi apa namanya buyutku masih hidup di lingkungan yang sama seperti yang kuhidupi sekarang, yang tidak ideal ini. Aku mungkin akan mati beberapa saat lagi dan tidak melihat semua hasilnya, tapi setitik darahku, setitik keringatku pernah ada di perjuangan ini gitu. Jadi harapannya harus terus ada gitu. Makanya kalau aku bilang, aduh aku hopeless nih, makanya udahlah aku nulis novel aja lah gitu. Soalnya berjuang di jalan, kalau orang-orang bilang kita harus berjuang dari dalam, mana ada semua orang yang berjuang di dalam kemudian menjadi penjahat. Tapi apakah itu benar? Belum tentu juga gitu. Karena mungkin ada orang-orang baik yang tapi belum menemukan jalan aja gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah nge-brainwash, beneran nyuci otak gitu. Dan cuci otaknya terletak di konsep kepemilikan. Kita harus berhenti berpikir bahwa anak adalah hak milik kita. Naik dikit lagi, kita harus berhenti berpikir bahwa istri adalah hak milik suami. Adik harus menurut pada kakak, berhenti melakukan itu semua. Pemimpin adalah orang yang menguasai segalanya. Enggak, yang menguasai segalanya itu ya kita, rakyat gitu ya. Yang menguasai tubuh kita tuh ya kita sendiri. Yang menguasai pikiran kita ya kita sendiri, termasuk anak kita. Nah, ketika kita berhenti memikirkan bahwa perempuan adalah aset, anak adalah aset, dan bahwa menyekolahkan anak, memberikan makanan, pakaian, dan apapun yang terbaik buat anak itu bukan investasi. Jadi stop berpikir bahwa itu investasi, itu adalah konsekuensi. Anak lu nggak pernah lu tanya mau dilahirin apa enggak sama lu, ya kan? Kalau semua anak ditanya mungkin mereka akan memilih, saya mungkin akan memilih menjadi anaknya Jennifer Lopez, misalnya. Apa nggak tahu karena dia pinter nari, saya senang saya nggak bisa nari gitu misalnya. Atau saya mau jadi anaknya Angelina Jolie gitu misalnya. Kalau disuruh milih mungkin. Tapi anak itu kita paksa lahir dari kita. Let's say kayak gitu ya. Kalau dia udah lahir, kemudian kita nggak melakukan apa yang harusnya kita lakukan ke dia, minimal 10 hak anak kita kasih ke dia, maka kita berdosa, kita bersalah. Jadi berhenti bilang anak durhaka. Yang durhaka itu orang tua kalau nggak melihara anaknya dengan benar. Itu yang harusnya kita mulai kayak cekokin pelan-pelan, nggak tahu lewat apa gitu. Kalau lewat novel nggak berhasil ya kita mungkin lewat film pendek nggak berhasil ya lewat puisi, tapi semua lewat lagu misalnya, lewat ilmu pengetahuan lewat apapun gitu. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan bareng-bareng sih Mbak Lita, karena Mbak Lita tadi PR-nya Lombok begitu, NTT begitu, Adonara, Sumba di timur. Kemarin saya barusan pulang dari Kupang juga nggak beda-beda jauh lagi. Ingat di sana tuh ada istilah di ujung rotan ada, mohon maaf ada pemeran pendukung, di ujung rotan ada emas. Bayangin bahwa mukulin anak itu dianggap sebagai investasi karena ada emas di ujungnya. Anak yang dipukulin akan jadi anak yang pinter, akan jadi anak yang penurut, gitu misalnya. Jangan kaget. Teman-teman saya, kita kan hidup dari generasi, saya tuh lahir dari generasi yang hidup dengan pukulan. Jadi saya memang selalu bilang, ketika saya punya anak, saya bilang saya nggak mau mukul lagi karena saya tahu rasanya dipukul seperti apa. Tapi teman-teman saya yang dari timur, kita memang anak-anak timur semua nih. Saya punya geng nih, geng Jawa. Mereka itu laki-laki, mereka bilang orang Ambon semua kan. Beta itu bisa jadi orang seperti ini kalau bukan kita pung papa, ada pukul kita nggak bisa jadi orang gitu. Tapi gini Mbak, aku baca buku ini dan tadi dengar Mbak Dian ngomong ke Lita. Jadi tujuan Mbak Dian untuk tulis buku ini adalah sebenarnya untuk menyuarakan supaya supaya orang-orang bisa tersadarkan kan. Saya mencoba Mbak, kalau saya lagi di kantor, saya ngobrol sama teman-teman saya yang mereka baru punya anak. Saya cerita, anak tuh sama lah kayak tadi, tapi jawabannya adalah, Mbak, cara pandang Mbak beda, Mbak bukan orang, Mbak kan beda katanya. Mbak orang Manado, pikirannya kayak gitu, kita ada adat Mbak. Dan secara agama, nggak begitu Mbak. Nah, beda dong agama saya kan beda nih. Jadi saya jadi, gimana ya gitu loh. Nah,
waktu itu di Pantai Utara kita pergi sebenarnya apa Lid yang negara tuh punya, tapi saya kemarin kena kasus korupsi tuh, Badan Infak Zakat apa sih? Oh, Basnas, Basnas. Badan Amil Basnas, Zakat Ya, Nasional. dulu kan kebetulan saya pernah bikin program, jadi dari orang-orang yang beli pulsa, itu mereka sisihkan untuk membantu program Basnas Satu Sarjana Satu Keluarga. Lalu membantu perempuan-perempuan di Pantai Utara supaya mereka bisa tidak terjerembab dalam itu tadi, apa RCTI itu. Iya kan? Nah, mereka bikin tuh kecap. Terus ada contoh-contohnya. Nah, saya berpikir mungkin ternyata berarti program mereka juga nggak jalan karena buktinya ini masih tetap ada di daerah timur memang betul-betul sih. Daerah susah ya. Tapi teman saya sendiri yang orang Flores bilang begini, kita nggak mau Juin kawin sama orang Flores. Kenapa? Saya tanya. Belisnya katanya. Udah zaman kayak gini, gue mau beli belis di mana Juin katanya. Ya, balik sih Mbak Dian. Cuma ya pertanyaan saya, ini yang saya tanyakan, berarti sebenarnya kalau kita mau mulai benar-benar melakukan perubahan, di samping kita sendiri ngomong, kan ada pemuka-pemuka agama yang seharusnya, yang sekarang jauh lebih didengar daripada yang di sini kan. Karena apa yang Mbak Dian sampaikan, saya nggak tahu, di diskusi saya yang mana, mereka bilang ini feminisme. Feminisme itu total salah. Karena kan mereka nggak ngerti konsep feminisme itu sebenarnya apa kan. Kan bahwa anak bukan investasi, yang ngajar kan harus yang punya anak kecil sekarang kan. Nah, gimana cara menjangkaunya, Mbak? Mbak Dian sama Mbak Lita. Mbak Lita mau ngomong dulu? Menjangkaunya ya. Iya, karena di buku nih, Em, buku aku nggak ngerti, orang ngerti nggak akhirnya baca konsep buku ini? Ya, aku setuju kayak yang Mbak Dian tulis ya. Gini, ada barang bagus, masa nggak digodain? Kira-kira kayak gitu, ada kalimat kayak gitu. Iya, iya. Barang, perempuan, barang, gitu kan? Mawar bertanya seperti itu kan? Nah, itu memang menggelitik gitu. Jadi udah perempuan, anak, gitu ya. Dia diposisikan sebagai lu nggak usah ngomong deh, lu cuma barang gitu. Lu nggak usah protes deh, lu cuma barang gitu. Diinjek juga nggak akan merasa gitu kan, lu cuma barang gitu. Bagaimana menjangkaunya? Kalau yang selama ini aku lihat banyak memang yang mulai gini. Kalau aku, kita nggak bisa memprotes sesuatu yang kita sama sekali tidak tahu, dan atau yang sesuatu yang kita justru jaga jarak gitu. Kan ada istilah kenalilah musuhmu gitu. Jadi kita kenalan dulu, kita gali dulu isi kepala si musuh ya, dalam tanda kutip gitu. Sesuatu yang mau kita luruskan gitu. Kayak kayak Mas Faiz ya, Fahrudin Faiz itu kan dia pakai filsafat kan, dan filsafatnya itu juga bukan sesuatu yang saklek, pokoknya Socrates kayak gini, pokoknya Hegel kayak gini gitu. Itu dia kan pelan-pelan pakai bahasa anak muda, kemudian dengan pergaulan itu dia kupas gitu pada akhirnya gitu. Misalnya yang aku rasa klik banget dengan dua buku ini adalah Fahrudin Faiz itu bilang kalau istri itu tulang rusuk, dia ada di samping, rumah tangga itu bagaimana bisa seimbang, gitu kan? Kan suami istri itu kan dua tiang sebetulnya. Jadi dia harus sama tinggi, harus sama kuat, harus sama kokoh gitu. Kalau satu domplang, ya rumah tangga itu atapnya kan akan miring, lantainya akan miring, bisa ambles gitu, dindingnya salah satu gitu. Aku mikir mungkin kita mesti pakai cara yang seperti itu gitu. Jadi nggak bisa yang pokoknya apa-apa agitasi dulu gitu. Gitu ya. Kayak misalnya Pak Tamjid yang saya ceritakan di Kecamatan Gerung di Lombok Barat itu, dia pemuka agama Juin, tapi dia menentang pernikahan anak, dan dia tokoh yang berusaha menekan pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda supaya melarang nih
pemaksaan kawin akibat kawin tangkap gitu. Jadi dia misalnya gini, dia bikin pesantren bebas biaya gitu ya. Aku lupa dia dapat dana dari mana, tapi dia tidak memungut biaya sama sekali buat santri-santri yang menempuh pendidikan di pesantren yang dia dirikan gitu. Syaratnya satu, kalian tidak boleh menikah sebelum lulus gitu. Orang tuanya suruh tanda tangan, kepala dusunnya suruh tanda tangan gitu. Ini anak nggak boleh nikah bagaimanapun caranya. Pokoknya dia harus lulus dulu baru nikah gitu. Dan itu lumayan berhasil memang di satu pesantren itu. Tapi memang pergulatannya kan tidak sesimpel itu ya. Kalau kita udah mulai menghadapi tokoh adat misalnya, ya udah jangan bawa-bawa agama kan jadi rancu ya. Mereka ketika memaksakan anak untuk menikah atas nama adat dan agama gitu, memaksakan anak perempuan terutama yang sudah jadi korban kawin tangkap ketika harus bersekolah lagi, gimana jadi istri berbakti sama suami, nanti menurut agama gimana gitu. Kan rancu ya, jadi Iya. saling membenturkan gitu. Nah itu Itu. yang aku pikir penyampaiannya perlu lewat cara yang lunak gitu ya, dengan cair tapi ngena gitu. Nah mungkin PR buat kita bersama juga. Mungkin Mbak Dian menuliskan sesuatu yang bisa soft dan bisa diterima oleh banyak kalangan gitu. Mungkin pakai konsep Cinderella gitu Mbak Dian, gimana? Sebenarnya tuh di buku Akhir Mawar, Mbak Dian nulis tuh dengan bahasa yang soft. Iya kan? Aku tuh Mbak itu langsung, yang mana Mbak? Di Mawar, Mbak Dian tulis di halaman terakhirnya. Ini yang bikin aku sebenarnya berpikir. Aku mikir banyak gara-gara di sini. Dia bilang, selama kesalahan halaman 223, kesalahan-kesalahan yang pernah kulakukan sangat mungkin terjadi lagi. Which is true. Oke. Selama aku masih pulang ke rumah yang sama, menjalani kemiskinan yang sama, menghadapi masalah yang itu-itu juga, maka tidak ada yang bisa menjamin lingkaran peristiwa dalam hidupku akan berbeda. Benar kan? Tapi aku bukan keledai. Aku sedikit lebih pandai. Maka kali ini aku akan merencanakan hidupku agar setidaknya aku jatuh ke lubang yang berbeda. Aku mikir, jadi sebenarnya dari seluruh cerita sampai depan, yang betul-betul aku bolak-balik 223 sampai 224. Karena ada dari sekalian, terus ada lagi kan yang sekarang mungkin aku berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki berikutnya. Tetapi aku sudah melihat akhir ceritaku. Aku hanya butuh waktu untuk mempelajari petanya. Jadi kurang lebih, kalau aku salah dalam memahami kalimatnya Mbak Dian ya, berarti secara tidak langsung Mbak Dian bilang, dia memang akan susah keluar dari lubangnya. Tapi karena dia sudah tahu, dia akan mencari cara. Karena begini, waktu dia sama Arab yang kedua, Arab yang pertama kan dia lupa minta duit tuh. Uangnya dihambur-hamburkan kan? Iya kan? Nah, berarti kemungkinan besar dari situ dia sudah tahu bagaimana caranya menyimpan penghasilannya atau mencari celah untuk akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda. Begitu kan ya Mbak? Kurang lebih. Itu sesungguhnya aku juga kayak karena aku juga bingung aku Mbak bilang gimana. Itu khayalanku sebetulnya, karena ketika aku nggak bisa membayangkan berada di sepatunya Mawar, sama sekali nggak bisa membayangkan itu gitu di dalam kehidupanku yang fana ini selama hampir 50 tahun. Itu aku ngebayangin jadi Mawar tuh kayak aduh gila, gimana ya dia, gimana ya mengakhiri seperti halnya mengakhiri novel yang lain tuh selalu menyulitkan buatku gitu Mbak, terutama Mawar ini aku benar-benar nggak bisa. Makanya di akhir tuh aku tidak menulis tamat, the end atau fin atau apapun, tapi aku menulis nggak ada kata tamat gitu, karena perjuangan perempuan terutama di kelompok-kelompok miskin, perempuan-perempuan muda itu akan bergulir di kubangan yang sama gitu selama pemerintah balik-balik ke pemerintah, selama sistemnya masih seperti ini gitu, sistem ya orang-orang yang anaknya siapa dia akan mendapatkan akses lebih mudah dibanding orang-orang yang benar-benar berjuang. Sementara anak-anak yang tidak mendapatkan akses, anak-anak yang terlahir dari orang-orang miskin, yang mana itu bukan salah mereka karena terlahir dari orang miskin,
akan terus-menerus berada di situ karena tidak ada orang yang berusaha mengangkatnya dari maaf kita harus bilang mengangkatnya karena yang disampaikan oleh Mbak Maya tadi adalah anomali. Anak Sumba nggak ada yang berhasil, salah, pasti ada yang berhasil. Tapi itu anomali. Mari kita cek, bapaknya pasti udah sesuatu. Atau bapaknya PNS, apa ASN ya sekarang sebutannya. Atau pamannya kuliah, atau tantenya kenapa, pasti udah ada paparan. Kalau dia beneran dari nobody, lalu tiba-tiba moncer, ada pasti. Tapi nggak banyak, jumlahnya nggak banyak gitu. Termasuk anak-anak seperti Mawar, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang sama, di lingkungannya semua ada yang pencopet, ada yang pekerja seks juga, ada yang tukang parkir dan lain sebagainya. Ya, impian tertinggi dari hidupnya adalah di antara itu tadi. Saya pernah ikut programnya Satunya Indonesia Mengajar, yang orang datang ke sekolah-sekolah menginspirasi, tapi sih Mbak Lita ingat nggak namanya? Kelas inspirasi namanya. Kelas inspirasi itu kita disuruh daftar, kemudian nanti kita dikasih satu sekolah, kita diminta datang ke sekolah itu cuman 1 jam pelajaran gitu, kita disuruh bercerita, hey ini loh pekerjaanku. Tapi sekolah-sekolah yang underprivileged, bukan under lagi, yang benar-benar sekolah yang membutuhkan inspirasi di luar lingkungan kehidupan mereka. Nah, saya kebetulan tidak berada di tempat itu, tapi kemudian ketika kita duduk debrief gitu ya sama teman-teman yang lain, ada yang di Jakarta Utara itu tadi, ada 2 anak yang menurutku itu sangat, aduh saya nggak ngerti lagi. Anak itu ketika ditanya cita-citamu apa? Kayak mama. Apa pekerjaan mama? Mama setiap hari membawa bapak yang berbeda. Dan mereka setiap kali pergi keesokan harinya kasih mama uang. Kita tahu pekerjaan mama itu apa. Itu satu. Yang kedua, aku mau jadi Satpol PP. Fine, nggak apa-apa banget jadi Satpol PP. Tapi ketika dikejar, kenapa mau jadi Satpol PP? Karena bapak dan mamaku cuma takut sama Satpol PP. Kalau aku jadi Satpol PP, mereka akan takut sama aku dan mereka nggak akan pukulin aku lagi. Bayangkan, nggak ada orang bercita-cita jadi diplomat, nggak ada bercita-cita jadi penulis, boro-boro, peneliti, apa itu penelitian, nggak ada. Impian tertinggi mereka ya kayak bapaknya, mamanya, atau ada lagi yang mimpinya gini, aku pengen punya gerobak sendiri. Gerobak apa ketika ditanya? Gerobak sampah. Jadi karena pemulung, bapaknya tuh udah nggak punya gerobak, jadi dia harus pinjam gerobak orang lain dulu yang lagi idle buat narik hasil pulungan. Jadi dia akan diburu-buru, cepet-cepet balikin karena orang lain yang akan pakai. Cita-citanya punya gerobak sampah. Kebayang nggak teman-teman di lingkungan yang seperti itu, apa yang kita harapkan jadi menteri? Nggak ada mereka jadi menteri. Berharap bermimpi jadi mimpi sampai masuk SMA aja nggak ada gitu. Kalau toh ada, anomali, sangat anomali. Dia pasti udah terpapar sesuatu di luar lingkungannya gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya nyari dukun santet bisa nggak yang bisa mengubah abrakadabra gitu, kondisinya tiba-tiba berubah, kayak nggak ngerti lagi apa yang mesti. Soalnya kalau dengar cerita Mbak Dian tadi, frustrasi nggak ada selesai. Enggak. Tapi sebenarnya, nah ada satu buku yang pernah aku baca tapi aku lupa buku siapa. Dia menemukan, aku lupa buku atau jurnal ya. Dia menemukan teori bahwa kalau satu orang kaya di Indonesia dia mau mengangkat, dia bahkan ekstrim 1 anak aja. Menurutku sih 3 anak sebenarnya mereka nggak keberatan. Mengangkat tuh dalam artian nggak harus disuruh tinggal di rumahnya dan sebagainya, enggak ya. Tapi lu rawat, lu urusin nih anak sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya, makannya dia, lu Bukan pastikan MBG. mereka dalam kondisi yang baik, termasuk keamanannya ya, keamanannya itu, maka selesai sebenarnya masalah di Indonesia ini. Itu dia bilang orang kaya, maka pengertian, katakanlah orang yang kaya di Indonesia adalah 10% katakanlah ya. 10% itu ada yang mungkin bisa melihara 1, ada yang bisa memelihara atau memastikan keberlangsungan pendidikan dan hak-hak anak lainnya tuh ada yang bisa sampai 3 gitu. Itu sebenarnya masalahnya selesai. Nah, masalahnya aku nggak yakin apakah ada yang mencoba melakukan itu dengan baik dan benar. Dulu kita pernah di zaman Mbak Tutut, oh Tuhanku tua banget aku, ada GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Pernah, aku nggak tahu apa kabar GNOTA sekarang. Di Sumba itu ada gerakan namanya kakak asuh istilahnya. Kakak asuh itu tapi diterapkan pada semua pejabat di level Kabid
kabit apa kasih ya, kabit atau kasih ke atas. Jadi kabit kasih dan kepala dinas dan bupati dan wakil bupati pokoknya dan jajaran itu ke atas, mereka harus membiayai sekolah, kalau misalnya sekolah ya, sekolah setidaknya 1 anak. Itu menurutku praktek yang baik dan menarik. Tapi harus ada yang ngawasin, karena prakteknya di Sumba yang terjadi adalah ketika anak-anak itu diasuh dan dibawa ke rumah orang-orang tersebut, mereka menjadi korban kekerasan di dalam keluarga itu, dieksploitasi, dianggap jadi pekerja rumah tangga karena kamu sudah kubiayai sekolah, kamu bersih-bersih rumah, kasih bersih itu babi, kasih bersih itu sapi, itu kandang, kok kasih makan hewan-hewan itu, tanggung jawabmu gitu kan, bukan itu konsepnya gitu. Nah, itu yang negara ini suka luput gitu. Wah, dia menciptakan sistem-sistem yang baru yang keren-keren banget dan apa segala macam, tapi nggak dipelihara, nggak dipastikan, nggak dijaga gitu, nggak ada pagernya dan lain. Ada pagernya tapi ditabrak, dibiarin gitu. Atau ya Aku boleh nggak? Atau uang 18 triliun yang kemarin dipajang itu dipakai buat sekolah. Oh, iya. Ini ada yang tanya, apa itu prakarsa gemati, Mbak? Dari Mbak Enggak, Maya. itu aku nanggepin Mbak siapa? Mbak Wiji. Kak Wiji, coba Kak Wiji ceritain Mbak, prakarsa gemati apa Kak Wiji? Menambah yang tadi diceritakan Kak Dian sih soal dulu ada GNOTA ya. Nah, mungkin mirip, tapi tidak kemudian membawa si anak yang didukung itu ke keluarga yang memberikan dukungan. Jadi di Magelang itu ada satu SD swasta bukan SD negeri yang kalau dihitung-hitung ekonomi nggak ada itu lampu hijau untuk terus berjalan karena nggak BEP. Teman-teman kakak-kakak pasti tahu ya, karena ada gerakan keluarga berencana, kemudian angka kelahiran turun, lalu beberapa sekolah terutama di pinggiran itu jumlah muridnya berkurang juga, akhirnya tidak bisa membayar gaji guru gitu. Nah, sekolah ini salah satunya, namanya SD Ganisius Kenalan. Nanti kalau kakak-kakak mau cari di medsos ada itu akunnya Republik Anak Kenalan, karena ini sekolah punya presiden, wakil presiden kan dan kabinet, punya pemilu. Nah, salah satu prakarsa yang dibangun karena ketiadaan sumber daya ekonomi keuangan terutama ya, karena orang tua yang ada di sana sebagian besar petani gurem yang tidak punya lahan cukup. Jadi mau menyekolahkan anak pun mungkin kalau tadi membayangkan kelas inspirasi ya paling jauh petani cengkeh, petani kopi, petani Tegal gitu, tapi bukan profesi-profesi yang membutuhkan apa ya, kalau ngomong tingkat kecerdasan yang lebih itu belum sampai ke sana. Nah, kemudian beberapa teman volunteer itu menggalang kayak orang tua asuh, tapi yang diberikan dukungannya itu bukan beasiswa prestasi. Dari awal sudah dikatakan bahwa Anda memberikan dukungan ini dukungan tanpa syarat. Jangan berharap anak yang didukung akan punya prestasi. Misalnya kalau nilai raportnya semuanya 9 apa berapa gitu, karena bagaimana mau ke sana, karena asupan gizinya pun nggak cukup. Jadi Anda memberikan dukungan sebagai orang tua asuh, namanya gerakannya gerakan gemati tadi, gerakan mengasuh anak tani itu donasi lepas, bukan dengan imbalan bahwa anaknya akan berprestasi. Syukur bisa tuntas SD, syukur nanti kalau ada yang mau mendukung sampai SMP, syukur lagi kalau ada yang mendukung sampai SMA. Pernah ada satu anak yang akhirnya menjadi sarjana pertama di keluarganya, anak perempuan, dan dia memang pernah jadi presiden di Republik Anak Kenalan itu. Itu satu catatan prestasi yang luar biasa untuk komunitas itu. Hanya tambahan cerita saja untuk menggenapi bahwa prakarsa yang dulu ada nasional orang tua asuh itu barangkali juga kalau ngomong replikasi tapi dalam skala lebih kecil gitu. Ada salah satunya yang saya tahu di Magelang itu, di Kecamatan Borobudur itu. Gitu kakak-kakak, kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
sebelum saya tutup mungkin, oke, Mbak Maya silakan Mbak, mau share apa? Sebetulnya sebelum Mbak Dian dan kakak-kakak yang lain cerita soal GN Ota, itu aku baru mau ngomong, tapi udah terlanjur ya. Tapi saya cuma mau menambahkan, kalau saya secara pribadi sudah lama melakukan itu. Dan keluarga besar saya lahir dari keluarga besar Jawa, dan biasanya kalau di Jawa itu kan yang didahulukan anak cowok ya. Kalau di keluarga saya justru anak ceweknya yang didahulukan gitu. Jadi misalnya bapak saya punya prinsip, kalau aku punya anak laki-laki dan perempuan, dan kalau aku miskin, misalnya aku miskin, yang akan kusekolahkan adalah yang perempuan. Yang cowok nggak aku sekolahkan. Karena kalau anak cewek kan, anak cowok kerja kasar bisa. Anak cewek kan kasihan gitu kan. Nah, jadi pada prakteknya, dari tahun ke tahun, kita selalu punya anak angkat perempuan. Tapi tidak kita bawa ke rumah. Gitu. Jadi kita sekolahkan. Kalau misalnya dia mau nikah nggak mau lanjut sekolah ya nggak apa-apa. Nah, cuma dengan perkembangan zaman, sekarang kan sekolah gratis banyak ya, terutama dari pemerintah itu sekolah-sekolah negeri kan gratis. Nah, jadi strateginya saya rubah. Karena saya nggak mau menganggap bahwa kalau negara hadir maka kacau. Karena nyatanya juga program sekolah gratis itu kan banyak bermanfaat. Ya kan? Jadi sekolah sudah dihandle oleh pemerintah. Cuma masalahnya kan bukan cuma duit sekolah, bukan cuma buku, tapi kan anak juga butuh transport. Dan itu kadang orang tua tidak mampu, ya kan? Nah, karena saya bukan orang kaya, jadi saya harus selektif. Yang saya pilih adalah anak perempuan yang yatim. Gitu. Dan saya tidak memberikan uang, tapi saya kasih ini. Karena saya punya prinsip bahwa revolusi itu bukan dimulai dari pikiran, tapi dari makanan. Kalau menurutku ya. Gitu. Jadi kita bisa berpikir karena kita makannya udah cukup dulu. Nah, jadi aku support makan. Jadi jauh sebelum ada Prabowo dengan program MBG yang nggak jelas itu, aku sebetulnya sudah memberi makan anak-anak gratis, anak perempuan yatim. Gitu. Dan untuk ibu-ibunya saya bilang, aku kasih makan anakmu sampai kamu bisa berdiri secara finansial, kamu mandiri, atau kamu sudah punya suami lagi. Padahal aku juga jendas. Suamiku udah meninggal gitu, dan suami saya juga sudah meninggal. Maksudku gini, berangkat dari anakku itu yatim pertama di seluruh keluarga besarku. Jadi kita tuh begitu suamiku meninggal, pamorku tuh langsung naik gitu loh. Aku tuh langsung diperhatikan, aku langsung dibanjiri donasi dari keluarga sana sini. Nah, jadi aku kemudian fokusku tuh ke anak-anak perempuan, anak-anak janda-janda yang miskin gitu. Yang maksudku, aku ini janda tapi hidupku tuh enak banget gitu loh. Aku terus terang di Kudus, aku punya usaha catering yang nggak sengaja. Itu pun penghasilanku sekitar 4 kali atau 5 kali UMR Kudus. Dan itu aku kerja betul-betul cuma ngisi waktu. Karena waktu aku mau pindah ke Kudus, keluargaku tanya, kamu breakdown kebutuhanmu selama sebulan di Kudus, plus biaya healing-healingmu. Itu nanti kita semua yang tanggung. Jadi kamu fokus ngurusin anakmu. Jadi aku bayangkan gini, aku sebagai janda, anakku sebagai yatim, itu premium gitu loh. Janda dan yatim kami itu premium, tapi di luar sana tuh kan banyak janda dan banyak yatim yang tidak premium, terutama anak perempuan kan. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya semua orang di Indonesia, menurutku nggak usah semua orang ya, karena di Indonesia kan nggak semua orang mampu, nggak punya kesadaran juga. Tapi jika misalnya orang-orang seperti kita dari kelas menengah yang punya kesadaran, kita punya 2 saja anak angkat perempuan dari keluarga tidak mampu, kemudian bisa memberi mereka support. Kalau saya pilih secara minimal secara gizi ya. Gitu. Jadi mungkin itu ya kayak tadi, kayak perubahan perilaku, tetapi kalau ini perubahan yang kalau saya sendiri saya menganggap bahwa ini perubahan saya dimulai dari gizi. Gitu aja. Jadi mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri kalau menurutku ya, menurut pengalamanku itu kita bisa mulai dari diri sendiri. 1 atau 2 anak perempuan cukuplah kita angkat. Gak usah semuanya juga kita handle sesuai dengan kemampuan kita aja. Gitu. Terima kasih. Aku senang banget diskusi malam ini. Sangat daging deh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Maya, kemudian juga Mbak Wiji yang udah memberikan paparan, kemudian Mbak Dian. Ini kalau dibiarin bisa sampai berjam-jam, ini udah hampir 3 jam ini ngobrolnya. Foto dulu. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya.
nanti baru saya Boleh. konklusikan sedikit aja yang bisa saya konklusikan. Ya. Boleh? Oh, foto Mau dulu. foto ya Kita pakai konklusi dulu. foto dulu deh. Foto dulu aja nggak apa-apa. Oke. Mana bukunya? Bukunya Ada yang hilang. sudah punya bukunya mungkin atau yang belum juga nggak apa-apa. Oke, bentar Aku ya. yang satu lagi tuh apa sih belum punya Mbak Dian aku. Nih, Mawar. Gua kenapa? Mawar. Baik, kita Betul, foto benar. dulu. Tunggu. Oke, bentar. Siap ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ini gue harus. Start. Udah? Wait. Oke. Udah. Thank Nah. you. Baik, terima kasih semuanya. Dari obrolan malam ini kita memang punya PR banget ya. Ya bukan kita lah. Semoga ya baik kata Mbak Dian apakah negara akan ikut campur atau tidak. Tapi semoga apa yang kita diskusikan malam ini ya dari inspirasi dari Mbak Maya, dari film pendek yang tadi diceritakan, nanti Aruna juga dari cerita Aruna, kemudian dari cerita Mbak Wiji, bisa menyebarkan apa yang kita rasakan, apa yang Mbak Dian rasakan melalui novel ini sehingga orang-orang di luar sana tergerak dan bisalah membuat sedikit perubahan di sekitar kita sehingga ya sedikitlah mengangkat harkat hidup-hidup orang yang ada di sekitar kita terlebih dulu. Gitu. Jadi terima kasih semuanya Mbak Valentina Wiji, Mbak Maya, terus Aruna, kemudian Tia Ayu, Wina Sianturi. Semoga malam ini bisa memberikan perspektif baru. Dan sampai ketemu lagi di Oceh Random bulan Juli dengan fiksi sejarah. Non-fiksi perempuan. Masih menunggu. Masih menunggu narasumber dan buku apa yang akan kami bahas. Iya, kita biasanya nunggu narasumbernya confirm baru kita siaran, baru kita bikin pengumumannya. Baik, jangan lupa pantengin aja nanti di Instagramnya Ocehan Random siapa yang akan menjadi tamu kami bulan depan. Terima kasih dan selamat malam. Malam, terima kasih. Makasih Kak Gun, Kak Juin, Kak Lita, Kak Tia. Terima kasih kakak-kakak. Wina, Makasih Maya. semua. Terima kasih Kak.